221. Sekarang setelah kamu melihat di mana ketujuh rumah itu berdiri, kamu perlu melihat lebih dekat ke lawan terkuatmu di debat esoterik berikutnya. Si gendut menyerahkan pita sutra kuning lagi dengan nada berat. Ini adalah jenius yang diakui secara luas hari ini dari 7 rumah. 6 naga dan 1 phoenix. 6 naga dan phoenix. Zuo Fan mengangkat alisnya. Sutra tipis itu menarik minatnya. Dia ingat pernah mendengar gelar ini di Gedung Bunga Melayang, ketika dia menyimpan informasi itu untuk nanti. Hanya untuk sekarang menyadari ini adalah calon pemegang kekuasaan teratas di rumah mereka untuk generasi berikutnya. Fatih melanjutkan, 6 naga dan 1 phoenix kembali ke 1000 tahun. Sepanjang sejarah, ketujuh orang ini selalu menjadi talenta terkuat di setiap debat. Tidak peduli seberapa hebat murid sekte dan klan lain, mereka masih tidak bisa dibandingkan. Bahkan, mereka jatuh sangat rendah. Dengan kata lain, masa depan 7 rumah ada di tangan mereka. Kekuatan mereka mencapai lebih tinggi dari pendahulu mereka, dan tergelincir sedikit di luar kendali keluarga kekaisaran dengan setiap generasi. Makanya Regent Estate buru-buru menyatukan 7 rumah itu sekarang. Penundaan lagi akan membuat ambisi ini terlalu mahal untuk dicapai, jika bukan tidak mungkin. Zuo Fan mengangguk. Pertumbuhan 7 rumah tidak hanya menjadi wabah di keluarga kekaisaran, tetapi juga di Regent Estate. Jika ini terus berlanjut, Tian Yu akan mendapati dirinya suatu hari terbelah menjadi 7, dengan keluarga kekaisaran masih di sana hanya untuk menjaga penampilan. Tetapi di antara rumah-rumah, statusnya akan berubah, satu tidak lagi menjadi kepala 7 rumah. Dengan kekaisaran yang terpecah, penyatuan hampir tidak dapat dicapai lagi. Zuo Fan memperhatikan pita sutra dengan sungguh-sungguh. Phoenix di sini diwakili oleh Drifting Flowers Edifice Lord, Ascending Ice Phoenix, Chu Qingcheng. Jari gemuk itu bertumpu pada Drifting Flowers Edifice. Ada yang mengatakan Chu Qingcheng memiliki keindahan untuk menghancurkan negara dan juga bakat yang luar biasa. Dia dipercayakan dengan kekuatan Edifice Lord sejak muda. Dengan karakternya yang kuat, sifatnya yang menyendiri memberi kesan bahwa pria hanya akan mengotori dirinya. Namun demikian, kekuatannya sangat nyata, melebihi banyak dari 7 tetua rumah. Apakah kau pernah melihatnya? Zuo Fan memotongnya sambil tersenyum. Si gendut mendesah. Bisa dibilang pernah dan belum. Ketika dia berusia 16 tahun, saya pernah pergi ke Drifting Flowers Edifice. Sosok yang bagus itu, keanggunannya, posenya, semuanya dari dunia lain. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, tetapi saya masih mengingat pemandangan itu seolah-olah dari mimpi. Ah, sayang sekali wajahnya selalu tertutup. Meskipun tinggal selama 1 bulan yang singkat, dia hanya menatapku sekilas. Dia benar-benar pantas disebut kecantikan yang sedingin es. Apakah begitu? Tapi aku pernah melihatnya. Zuo Fan mengangguk. Fatih mengangguk karena refleks, lalu membeku dan berseru. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihatnya, bahkan wajahnya. Apalagi yang akan saya lihat? Zuo Fan menyeringai. Si gendut membuatnya tampak iri ketika dia bergegas bertanya. Bagaimana penampilannya? Apakah rumor itu adil untuknya? Hahaha, seolah-olah. Terlepas dari apakah dia peri, abadi, atau bahkan dewi, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan wajahnya. Imajinasimu tidak akan pernah bisa membayangkan sejauh mana kecantikannya. Zuo Fan sekali lagi mengudara seolah-olah itu adalah sifat keduanya. Lemak itu menelan ludah dan memelototi Zuo Fan. Mengapa hajingan ini selalu mendapatkan hal-hal yang baik? Berapa banyak pria yang pernah melihat wajah Chu Qingcheng? Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihatnya, namun anak sialan ini bisa. Luo Yunchang merajuk dengan pipi menggembung. Zuo Fan, apakah dia secantik itu? Sangat. Saya memiliki 3 hari yang dihabiskan bersamanya sebagai bukti betapa akuratnya deskripsi saya. Zuo Fan mengangguk. Tapi itu hanya membantu memicu kemarahan Luo Yunchang sementara si gemuk berteriak karena iri. Apa, kamu tinggal bersamanya selama 3 hari? Bukankah dia membenci pria? Itu tergantung orangnya. Maksudku, setiap orang berbeda. Anda tidak bisa mengatakan karena dia dingin kepada Anda ketika Anda bertemu bahwa dia adalah kecantikan yang dingin. Saudaraku, ini mungkin agak kasar, tapi ambillah dariku. Jika aku seorang wanita, bahkan aku tidak ingin terlihat bersamamu. Menepuk bahu si gemuk, Zuo Fan menghela nafas. Lemak itu cemberut, mulutnya berkedut, sialan, bisakah kamu tidak memotongku begitu dalam lalu membuat lelucon dari itu? Meskipun, mata Zuo Fan menajam. Bakat Chu Qingcheng benar-benar luar biasa, tetapi mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Huang Puqingyun. Jika 6 naga 1 phoenix ini sama, aku bisa menanganinya dengan mudah. Zuo Fan sangat egois, namun si gendut tidak melompat untuk mengkritiknya. Karena Zuo Fan menendang badai di Drifting Flowers Edifice dan lolos tanpa cedera, dia berhak atas beberapa hak membual. Sekarang Fang Qiubai yang pendiam terbatuk. Nak, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu akan mengalami kejutan hidup 5 tahun kemudian dalam debat esoterik.
Oh, apa yang membuatmu mengatakan itu? Zuo Fan mengangkat alis, matanya menatap naga surgawi. Fang Qiubai menyipitkan mata. Pernah ke Drifting Flowers Edifice secara langsung, kamu pasti sudah tahu situasi mereka sekarang. Aku juga pernah bertemu dengan gadis itu. Bakatnya luar biasa, tetapi kekacauan di sekitarnya telah menghentikan kultivasinya, membuatnya tertinggal dari murid-murid rumah lain. Anda mengatakan bahwa dia tidak dapat menandingi Huang Puqingyun, tetapi izinkan saya memberitahu Anda ini. Ketika Chu Qingcheng berusia 20 dan melawan Huang Puqingyun, kebetulan saya menjadi hakimnya. Bagaimana menurutmu itu berakhir? Zuo Fan mengerutkan kening. Hahaha, Huang Puqingyun menderita kekalahan total dalam satu gerakan. Fang Qiubai tertawa. Saat itu aku bisa melihat bahwa bakat gadis ini melampaui naga surgawi. Dan murid-murid rumah lain tidak berbeda. Zuo Fan mengangguk, tidak berani meremehkan mereka lagi. Selanjutnya, dengan Drifting Flowers Edifice telah mendapatkan kembali dukungan Chu Bijun, gadis itu sekarang dapat fokus pada kultivasi. Saya ingin melihat seberapa jauh yang dicapainya dalam waktu 5 tahun. Tapi murid rumah lain kemungkinan besar akan naik lebih tinggi lagi. Saya berharap untuk melihat debat esoterik kali ini, hahaha. Fang Qiubai menertawakan langit. Zuo Fan tersentak, tatapannya sangat keras. Jika ada kebenaran dalam kata-kata Fang Qiubai, maka 6 naga dan 1 phoenix ini mungkin akan melebihi para tetua klanku saat itu. Dia akan menghadapi tingkat orang aneh yang sama dengannya. Fatih mengangguk melihat wajah serius Zuo Fan. Di antara 6 naga, Mary Woods memiliki Forest Fleeting Dragon, Lin Xuanfeng. Mary Woods memiliki kecepatan paling luar biasa di antara rumah-rumah. Dan Lin Rufeng bahkan lebih. Dia terbang di sekitar pepohonan seperti angin, pergi bahkan sebelum kau menyadarinya. Dari Sword Marquis Abode Hiel Golden Armored Sword Dragon, Xie Tianxiang. Sword Marquis Abode adalah rumah pemurnian item, juga khusus dalam seni pedang. Xie Tianxiang berkali-kali lebih kuat dari adiknya, Xie Tianyang, seorang jenius pedang sejati. Satu-satunya seni bela diri peringkat mendalam Sword Marquis Abode, 9 bentuk flowing space begitu rumit sehingga banyak tetua bahkan tidak dapat memahaminya sepenuhnya sepanjang hidup mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa anak ini telah melakukannya pada usia 9 tahun, tidak terbayangkan. Zuo Fan mendengarkan dengan asyik saat si gendut membuatnya mengenal setiap naga. Saat gendut sampai di Regent Estate, tangannya gemetar, tatapannya tajam. Saudaraku, tidak satu pun dari mereka yang bisa menyamai yang akan saya ceritakan selanjutnya. Tuan muda tertua Regent Estate, Raja Naga yang mengguncang surga, Huang Puqingtian. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Lemak melanjutkan. Adiknya, Huang Puqingyun, Anda sudah bertemu. Tetapi jika Anda membandingkan keduanya, adik laki-laki itu terlihat sangat rata-rata dan hal yang sama berlaku untuk 5 naga. Ini adalah jenius sejati di antara para jenius, orang aneh di antara orang aneh. Dan pria inilah yang paling tidak kita kenal. Tapi satu hal yang pasti, 5 naga dan 1 burung phoenix bergabung bukanlah lawannya. Mata Zuo Fan melebar, jantungnya melompat. Baru saja kamu mengatakan 5 naga dan 1 phoenix itu luar biasa, membuatku berhati-hati, tetapi kemudian kamu mengatakan padaku bahkan jika mereka bergabung tidak bisa menandingi naga ke-6. Kengerian macam apa pria itu? Si gendut menepuk bahu Zuo Fan dan menghela nafas. Sekarang kamu mengerti, saudaraku, mengganggu Regent Estate tidak semudah yang Anda kira. Di sebelah orang-orang aneh ini, apa yang disebut iblis Zuo Fan yang dibicarakan semua orang gagal. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, pada debat esoterik berikutnya 5 tahun kemudian, Anda akan melihat Zuo Fan dan klan Luo yang benar-benar baru. Tapi pertama-tama, ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian saya segera. Saya harap keluarga kekaisaran dapat menjaga klan Luo tetap aman untuk sementara waktu. Mata bersinar, gemuk, dan Fang Qiubai berbagi pandangan dan tersenyum mengangguk. Yakinlah, saudaraku, berlatih dalam damai dan bersiaplah untuk debat esoterik. Serahkan keselamatan klan Luo kepada kami. Juga, jika Anda cukup menonjol dalam debat esoterik, ayah kekaisaran akan menggunakan kesempatan ini untuk memanggil Anda ke peringkat rumah bangsawan. Kemudian, Regent Estate akan merasa jauh lebih sulit untuk menyentuhmu ketika harus melalui keluarga kekaisaran terlebih dahulu. Si gendut hanya menjanjikan impian klan lain yang paling berharga, tetapi juga mempercayakannya dengan misi bunuh diri yang hampir tidak diinginkan klan manapun. Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas. Fortune selalu menyukai yang berani. Di tengah bahaya, peluang tersedia dengan sendirinya. Dan debat esoterik ini adalah kesempatan terbaik klan Luo untuk menembak langsung ke bulan. 222. Keduanya telah menjelaskan semuanya secara menyeluruh kepada Zuo Fan sebelum pergi. Melihat mereka pergi, mata Zuo Fan bersinar. Nona muda, kumpulkan semuanya. Sudah waktunya kita pergi ke Wingeze City. Luo Yunchang menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Tidak lama kemudian,
mereka semua berkumpul, kecuali Grand Elder, yang mengawasi para pendatang baru. Luo Yunchang dan Zuo Fan mengambil tempat duduk utama, menghadap mereka saat mereka menjelaskan apa yang dikatakan si gendut. Meskipun terkejut, semua orang memasang wajah serius. Tugas keluarga kekaisaran adalah proporsi yang monumental. Ia ingin klan baru ini, yang belum berusia 1 dekade, untuk bertarung melawan 7 rumah dengan warisan berusia 1000 tahun, masing-masing. Ini adalah tugas orang bodoh. Bahkan Li Jingtian mengerutkan kening. Elder Li, Anda telah tinggal di Regent Estate sampai sekarang. Menurut Anda, bagaimana peluang saya dengan Huang Pu Qingtian? Zuo Fan bertanya. Yang lain duduk, menunggu jawabannya. Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Tidak ada peluang sama sekali. Mata orang lain melebar, hati mereka melonjak, dan Zuo Fan mengerutkan kening. Penilaian Li Jingtian tidak diragukan lagi dapat diandalkan, memberi Zuo Fan kejutan lebih lanjut. Li Tua, pramugari Zuo bukan pengejarmu. Dimanapun di Tianyu Anda pernah melihat kultivator tempering tulang lainnya membunuh selusin ahli surga yang mendalam di Tianyu. Anda mengatakan bahwa Huang Pu Qingtian Tuep masih memegang lilin untuk pengurus Zuo kami yang agung. Sue Qingjian terkikik sanjungan. Namun, Zuo Fan menatapnya dengan tajam. Kakak, mengisap tidak ada tempatnya di sini. Tolong anggap masalah ini serius, atau aku akan menganggap apa yang kamu katakan sebagai harapan kematianku. Sue Qingjian menutup mulutnya di tempat. Dia bisa merasakan dinginnya nada bicara Zuo Fan. Ini juga membuat yang lain gemetar. Zuo Fan yang biasa merajalela dan menjengkelkan sebenarnya tahu untuk berhati-hati pada saat-saat genting. Tindakannya mendapatkan kekaguman mereka. Dia bukan orang yang terpengaruh oleh kata-kata sanjungan yang murahan, tetap tenang saat dibutuhkan. Li Jingtian diam-diam menyetujui. Pengurus Zuo, terus terang, Pangeran Ketiga dan Fang Qiubai tidak melihat dirinya yang sebenarnya, hanya berbicara berdasarkan desas-desus belaka. Tetapi bahkan jika mereka telah melihatnya, mereka akan memiliki kesan yang sama. Ketenangan seorang raja dan bakat orang aneh. Zuo Fan menyipitkan matanya. Lanjutkan. Seperti yang Penatua Sue sebutkan, kultivasi tempering tulang pengurus Zuo sudah cukup untuk membunuh para ahli surga yang mendalam. Tapi saya merasa perlu untuk mencerahkan semua orang di sini bahwa pengurus Zuo bukanlah orang pertama yang melakukan ini. 10 tahun yang lalu, Huang Pu Qingtian, di lapisan kedua tahap tempering tulang, dengan mudah mengalahkan para tetua surga yang mendalam dari Regent Estate. Seperti yang kalian semua tahu, para tetua mereka tidak seperti Yu Guiqi dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka dilatih dalam Imperial Tyrant Body Art. Bagaimana mungkin? Bahkan Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemenangannya atas para ahli Profound Heaven adalah berkat tubuh Lightning Wings dan Diamond Sen-nya. Dia tidak pernah berpikir mungkin ada metode kedua untuk membuat orang lain mencapai kekuatan seperti itu. Li Jingtian membaca ini dari reaksinya dan tersenyum sedih. Mereka adalah orang-orang aneh yang berkeliaran di dunia ini. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk menginjak-injak orang lain di bawah kaki mereka. Sebelum saya pergi, dia selalu berada di bawah pengawasan Estate Lord dan saya tidak yakin dengan kemajuannya. Tapi tidak ada keraguan bahwa dia berada di Profound Heaven Stage. Setidaknya di lapisan kelima. Kekuatannya yang sebenarnya sulit untuk dipahami. Sampai saat ini, Zuo Fan selalu mengerutkan kening. Dia tidak pernah melihat kemungkinan bakat luar biasa dari satu orang mencapai tingkat yang luar biasa. Karena itu, dia menolak untuk percaya bahwa bakat satu orang bisa begitu mengerikan. Dengan mempertimbangkan pendapat Old Li, apakah ini berarti pengurus Zuo bahkan tidak memiliki secercah harapan untuk mengalahkannya? Qiu Yanhai menoleh ke Zuo Fan dengan khawatir. Dia tidak lagi membenci Zuo Fan karena memaksa mereka untuk bergabung, sebaliknya, dia benar-benar berterima kasih. Tanpa Zuo Fan, dia dan Sue Qingjian tidak akan tumbuh begitu kuat begitu cepat. Zuo Fan adalah mak comblang mereka dan mengkhawatirkan keselamatannya. Terkekeh, Li Jingtian berkata, itu mungkin bukan masalahnya. Apa yang saya bicarakan adalah dalam hal kekuatan. Itu hanya berarti pengurus Zuo tidak dapat menghadapinya secara langsung. Yang lain tidak mengerti trik pengurus Zuo, tetapi penatua mana di antara kita yang tidak jelas tentang bagaimana dia beroperasi. Ingat bagaimana kita masing-masing bergabung dengan klan Luo. Mereka semua saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Memang, ketakutan Zuo Fan tidak didasarkan pada kekuatan, tetapi kelihayan yang mirip dengan Yu Guiqi. Itu melibatkan skema yang hampir tidak bisa ditembus siapapun. Mempertimbangkan itu juga, maka peluang Zuo Fan sangat tinggi. Yan Song memuji. Debat esoterik ini mungkin yang terkuat sejak awal. Terima kasih bintang keberuntungan saya bergabung dengan satu abad terakhir, atau saya mungkin juga berubah menjadi umpan meriam di abad ini. Yang lain tertawa lagi, dan Zuo Fan hanya tersenyum. Tapi satu nama terukir di hatinya, Huang Pu Qingtian. Tetua, apakah ada di antara kalian yang tahu tempat dengan awan petir tebal di Tianyu? Satu suara berbicara. Mengapa pengurus Zuo bertanya? Dengan sekejap,
Zuo Fan memegang telur yang berkedip-kedip. Dia tersenyum. Inilah sebabnya. Binatang spiritual tingkat 6, telur Thunder Skylark. Mereka semua berseru kaget. Li Jingtian memperhatikan Zuo Fan dengan iri. Hehehe, pengurus Zuo memiliki banyak harta terpendam, bahkan telur binatang spiritual tingkat 6. Jika menetas, kita akan memiliki binatang buas yang bahkan akan membuat Radiant Stage kabur demi hidupnya. Ya, kami bekerja keras dan lama, namun hanya berhasil mendapatkan hewan roh tingkat 5. Siapa yang tahu pengurus Zuo akan memegang binatang spiritual tingkat 6? Ini adalah harta langka bahkan untuk Radiant Stage. Metode pengurus Zuo sempurna. Sue Qingjian dan Qiyu Yanhai mengaguminya. Dengan lambaian yang meremehkan, Zuo Fan tersenyum. Tolong, cukup dengan menteganya. Saya hanya mendapatkan telur ini secara kebetulan. Dan karena rusak, saya harus pergi ke Drifting Flowers Edifice dan menggunakan body jade sap untuk memulihkannya. Kemudian berbagai hal muncul dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Baru-baru ini saya berhasil memulihkannya. Tapi untuk membuatnya menetas, aku harus mencari tempat dengan petir yang tebal. Mudah, cukup siapkan susunan pengumpul guntur. Sue Qingjian mengangkat bahu. Zuo Fan langsung menembakkan opsi alternatifnya. Petir akan terlalu lemah dan juga mahal. Saya ingin menetaskannya di awan petir alami. Ini semua agar kekuatannya akan mencapai puncaknya. Li Jingtian dan yang lainnya mengangguk. Menginkubasinya dengan petir yang buruk hanya akan menyia-nyiakan potensi binatang spiritual tingkat 6 yang agung ini. Mereka tahu apa yang ada di pikiran Zuo Fan. Ini adalah kartu as lain di lengan bajunya dalam berurusan dengan Huang Pu Qingtian. Penetasan hewan roh ini sangat penting. Jika kita berbicara tentang tempat alami yang dilanda badai petir sepanjang tahun di Tianyu, hanya satu tempat yang terlintas dalam pikiran. Li Jingtian membelai janggutnya. Sue Qingjian panik. Tidak mungkin. Itu daerah terlarang. Tangan kita sudah penuh dengan 7 rumah. Bukankah itu cukup merepotkan? Tempat apa yang kamu bicarakan? Zuo Fan cukup kesal. Para tetua saling bertukar pandang dan berkata bersama. Gunung Guntur Swamp. Gunung Guntur Swamp. Apakah ada yang salah? Seperti yang bisa dibayangkan pengurus Zuo, itu adalah tempat di mana petir menyambar setiap hari, sepanjang hari. Ini langit diselimuti awan tebal. Tempat ini sudah seperti ini sejak berdirinya kekaisaran. Li Jingtian berbicara. Mata Zuo Fan bersinar. Sempurna. Saya akan menetaskan telur saya di sana. Kamu tidak bisa. Sue Qingjian menangis panik. Sejak 60 tahun yang lalu, salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran, Demon Seming Sekte mengasingkan 4 penjahat di sana untuk menerima ribuan sambaran petir setiap hari. Jika kita pergi ke sana dan melepaskan keempatnya secara tidak sengaja, kita akan menyinggung Sekte Demon Seming dan menderita murka mereka. Zuo Fan menyipitkan mata. Apakah kamu mengatakan keempat penjahat itu dijaga oleh Sekte Perencana Iblis? Tidak sama sekali. Demon Seming Sekte hanya meninggalkan mereka di sana dan mengabaikan mereka sejak saat itu. Mereka pikir tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung mereka dan membiarkan keempatnya keluar. Alasan berdarah apa yang harus ditakuti? Bahkan jika kita membiarkan mereka keluar secara tidak sengaja, kita hanya perlu keluar dari sana tanpa ada yang mengetahuinya. Zuo Fan mencibir. Sue Qingjian terkejut, itu benar. Tapi bukankah itu terlalu keji? Jika Demon Seming Sekte mengetahuinya, kita selesai. Tapi bagaimana bisa Zuo Fan yang berani begitu pengecut? Jika dia panik karena setiap hal sepele, bagaimana dia bisa naik menjadi kaisar iblis? Zuo Fan menamparkan pahanya, memutuskan untuk membawa Li Jingtian ke Thunder Swamp Mountain. Ini digunakan untuk persiapan Lightning Canyon, tetapi sekarang menjadi sarana untuk berurusan dengan Huang Pu Qingtian juga. Tetapi sebelum dia berangkat, dia mempercayakan tugas yang luar biasa kepada Yan Song dan Lei Yuting. Tugas ini secara tegas akan mempengaruhi tempat klan Luo di Tianyu. 223. Suara mendesing. 2 sosok melintas di antara awan. Mereka adalah Zuo Fan dan Li Jingtian dalam perjalanan ke Gunung Kawanan Guntur. Penatuali, berapa lama lagi? Zuo Fan menggosok cincin gunturnya. Li Jingtian menghitung. Menurut perkiraanku, kita akan tiba dalam 3 hari. Bagus. Zuo Fan mengepakkan sayapnya dan melipat gandakan kecepatannya. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin baik. Kemudian, serangan tiba-tiba datang pada mereka dalam bentuk bayangan. Zuo Fan tidak punya waktu untuk berhenti, akan menabraknya. Li Jingtian turun tangan, bagaimanapun, dan meraih leher Zuo Fan. Dia kemudian menempatkan Zuo Fan di belakangnya, tetapi bayangan itu melesat lurus ke arah mereka. Cakar naga hantu. Li Jingtian berteriak, "Bam!" Dengan suara yang menghancurkan, bayangan itu dikirim terbang sementara Li Jingtian berdiri tegak, tinggi dan bangga. Namun dia tidak bisa menghentikan tangan merahnya dari gemetar. Penatuali, apakah kamu baik-baik saja? Zuo Fan melihat dengan hati-hati, sementara Li Jingtian mengerutkan kening.
Jangan khawatir. Item itu adalah senjata spiritual, kemungkinan besar adalah senjata kelas 5. Jika bukan karena menjadi kultivator tubuh, saya mungkin sudah mati. Sambil menghela nafas, Zuo Fan mengangguk, lalu bernapas lebih lega. Hai, kamu pasti seseorang yang telah memblokir senjata spiritual kelas 5-ku, tongkat tulang dengan tangan kosongmu. Sepertinya aku menangkap ikan besar untuk diriku sendiri. Kekek menyeramkan mengiringi penampilan seorang pria yang berjarak kurang dari 100 meter dari mereka, memegang benda hitam di tangannya. Melihat lebih dekat, Zuo Fan dapat melihat bahwa benda hitam itu adalah tongkat hitam sepanjang 2 meter dengan tengkorak manusia di ujungnya. Namun pengguna adalah kerdil yang mengerikan. Udara jahat yang berhembus darinya membuat saraf seseorang menegang. Lapisan ketiga Radiant Stage. Mata Zuo Fan melebar saat dia dan Li Jingtian berseru secara bersamaan. Si kerdil tiba-tiba bersemangat dan memberi isyarat dengan gembira. Hai, sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, jadilah baik dan menyerah dan aku mungkin cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Hanya ahli panggung Radiant lapisan ketiga yang berani pamer di depanku. Li Jingtian melangkah maju dan melepaskan kekuatannya yang besar. Orang kerdil itu meringkuk lagi dan lagi oleh layar dan tersentak. Apa, Anda berada di lapisan ke-6? Hahaha, bagaimana kamu bisa hidup begitu lama untuk mencapai lapisan 3 Radiant Stage ketika kamu menyerang tanpa mengintai lawanmu terlebih dahulu? Zuo Fan mengejek. Sekarang giliranku untuk bertanya. Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang kami? Kerdil itu terkekeh setelah melirik Zuo Fan untuk kedua kalinya. Hahaha, seorang kultivator Bon Tempering lapisan ke-5 yang lemah menganggap dirinya layak mendengar nama kakekmu. Kamu hajingan kecil yang bukan manusia atau monster, berani menyebut dirimu kakekku. Wajah Zuo Fan kejam saat dia melotot. Penatuali, tidak ada pertanyaan lagi. Hadapi si cebol ini dan ayo berangkat. Dengan senang hati, Li Jingtian sudah lama menganggap sikap kerdil ini menjengkelkan. Zuo Fan pamer karena dia adalah pelayan klan, dan dia memiliki ambisi dan kekuatan dalam dirinya. Sementara Anda, hajingan kecil yang kotor, terlalu jelek untuk dilihat, dan lebih lemah dari saya, berani melakukan hal yang sama. Anda memiliki hal lain yang akan datang. Jadi Li Jingtian dengan bersemangat menyerang begitu Zuo Fan memberi perintah. Akan tetapi, si kerdil tidak takut dengan serangan Li Jingtian, dan mulai memutar-mutar tongkat tulangnya. Bang! Bentrokan logam terdengar di mana-mana. Li Jingtian tidak menggunakan senjata, tetapi sebagai kultivator tubuh, dia mengasah tubuhnya menjadi senjata dengan sendirinya. Setiap serangannya tidak lebih lemah dari tongkat tulang. Dan karena mereka berdua memiliki lapisan kultivasi yang berbeda, kerdil itu mundur dengan setiap pukulan dari Li Jingtian, meskipun memegang keuntungan dengan senjata spiritual. Dia memegang tongkat hitam dengan gerakan luar biasa, menghindari semua serangan, tetapi ketika cadangan energinya habis, hanya kematian yang akan menyambutnya. Sial, aku benar-benar mendapat hambatan kali ini. Si kerdil mulai mengutuk karena kelelahan. Kemudian, mengepalkan giginya, dia tiba-tiba melompat untuk mendapatkan jarak. Tapi Li Jingtian menyadari usahanya untuk melarikan diri sehingga dia berteriak dan memukul tongkat hitam dengan keras dengan tangannya. Namun kali ini, saat tongkat hitam menari, kerdil diselimuti energi hitam, sementara tongkat tulang mulai mengeluarkan jeritan menakutkan. Detik berikutnya, energi keji itu mengambil bentuk kerangka saat terkekeh pada keduanya. Metode kultivasi iblis ini sangat keji. Zuo Fan mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengira pikmi aneh ini akan menjadi kultivator iblis yang jahat. Tapi dia tidak khawatir. Ketika sampai pada metode iblis yang jahat, gaya Wright yang digunakan oleh Li Jingtian sejauh ini adalah salah satu yang paling jahat di luar sana. Hai, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Saya seorang kultivator iblis yang mengerikan. Dengan seni bela diri saya, staf tulang bayangan setan, saya akan menelan tubuh dan jiwa Anda. Apakah kalian takut sekarang? Hahaha. Si kerdil berderak dari dalam kerangka bayangan. Li Jingtian hanya menyeringai. Bodoh. Apa, kamu masih berani mengajakku? Lalu mati. Kerdil itu pasti memiliki sekrup yang longgar, meskipun dia memiliki sepasang telinga yang cukup tajam. Ejekan dalam kata-kata Li Jingtian membuatnya marah, menyerangnya dengan gambar kerangka. Tapi Li Jingtian hanya menyeringai tanpa rasa takut, tepat saat gambar naga hitam menelannya. Kamu buta, biarkan aku menunjukkan seni bela diri iblis yang sebenarnya. Jurus pertama Wright Style, Soaring Demonic Dragon. Mengaum. Dengan raungan yang bergema, kekuatan Li Jingtian melonjak dan menyerang gambar kerangka itu terlempar dan menghilang bahkan tanpa suara. Kerdil itu menyemburkan darah dan terlempar tepat saat tongkatnya patah menjadi dua. Senjata spiritual kelas 5 dihancurkan dengan menggunakan kekerasan saja. The Mad Dipper dikombinasikan dengan Wright Art adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Melihat tongkat hitamnya yang patah, si kerdil menyadari kesalahan jalannya. Dia benar-benar menendang tembok kali ini. Matanya mulai menunjukkan ketakutan.
Tunggu, tunggu, aku menyerah. Tolong lepaskan aku. Pigme mulai meratap dan memohon untuk hidupnya. Li Jingtian menoleh ke Zuo Fan untuk meminta pendapat, hanya untuk melihatnya mencari di tempat lain dan membiarkannya menanganinya. Jadi Li Jingtian menatap si kerdil dengan seringai kejam. Sudah terlambat sekarang, dasar brengsek. Li Jingtian tertawa dan menamparkan dadanya. Kerdil itu meratap, saudara-saudara, kakakmu akan segera mati, selamatkan aku. Siapa yang berani membunuh saudaraku? Tangisan yang memekakkan telinga bergema dan mengejutkan Li Jingtian saat melihat 3 bayangan terbang ke arahnya. Mereka berada di atasnya dalam sekejap. Ketiganya meluncurkan serangan pada saat yang sama, memaksanya untuk melompat di sebelah Zuo Fan. Tapi melihat mereka membuat Zuo Fan dan Li Jingtian ternganga. Sebelum ada 1 dan sekarang ada 4 pigme. Meskipun ada perbedaan di sana-sini meskipun betapa jeleknya mereka semua. Yang satu tajam, yang satu jelek, dan yang terakhir pemalu. Sekarang ketiganya membantu kerdil pertama, dia mendapatkan kembali nada kurang ajarnya dan mulai terkekeh. Hahaha, jadi sekarang kamu takut karena saudara laki-lakiku ada di sini. Serahkan dirimu dan aku mungkin cenderung untuk menyelamatkan hidupmu yang malang. Wajah Zuo Fan berkedut dan menjadi gelap. Dia pasti memiliki lebih dari 1 sekrup yang longgar. Dia baru saja mendapat pelajaran keras beberapa saat yang lalu tapi sekarang dia kembali pamer. Kurasa kamu tidak bisa mengajari seekor anjing tua trik baru. Tidak apa-apa jika pendukungnya lebih kuat, tetapi Zuo Fan dapat dengan mudah melihat mereka memiliki kultivasi yang sama. Penatuali tidak punya masalah dengan 1, jadi dari mana anak ini mendapatkan semua keberanian itu? Penatuali, demi kemanusiaan, singkirkan omong kosong kecil ini. Aku tidak tahan untuk menonton. Zuo Fan menghela nafas. Namun Li Jingtian mengingat sesuatu dan berubah muram. Pengurus Zuo, kali ini kita mungkin mendapat hambatan. Terkejut, Zuo Fan melihat Li Jingtian menangkupkan tangannya. Apakah kamu mungkin 4 setan penipu legendaris yang ditempatkan sekte perencana setan di Gunung Guntur Suam? Melebarkan matanya, Zuo Fan menoleh ke 4 orang. Bukankah sekte perencana iblis mengunci mereka? Apa yang mereka lakukan? Saat disebutkan, keempatnya mengambil pose aneh dan berteriak kepada dunia. Memang, kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis, yang dikenal semua orang sebagai 4 iblis penipu yang keji. Tampilan menyeramkan yang dikenakan keempatnya dan penampilan kerdil mereka menggelegar di mata seseorang. Zuo Fan bahkan merasa ngeri. Keempat kerdil ini adalah orang aneh kelas A, yang satu lebih bodoh dari yang berikutnya. Saya hanya tidak tahu mengapa di dunia Demon Seming Sekte mau menerima mereka. Penatuali, saya masih percaya bahwa demi kepentingan terbaik umat manusia, Anda harus berurusan dengan mereka, segera. Sekarang aku tahu kenapa Demon Seming Sekte melemparkan mereka ke Thunder Swan Mountain dan melupakan mereka. Bahkan aku tidak ingin meluangkan waktu lebih lama untuk melihat orang-orang aneh ini. Tapi bukan hanya Li Jingtian yang tidak bergerak, wajahnya hanya bertambah berat. Pengurus Zuo, mereka lebih dari penampilan eksotis mereka yang membuatmu percaya. Keempatnya membuat Tian Yu kacau ketika mereka bergandengan tangan di masa lalu. Zuo Fan menyipitkan mata dan melihat mereka lagi. Karena begitu, dia sangat ingin melihat kekuatan mereka. 224. Kakak, mereka terlihat mengesankan. Sebaiknya kita kabur. Satu kerdil berjongkok di belakang 3 lainnya dan mengintip Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan bingung. Persetan, kamu menolak keras setelah udara panas. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak sekalipun. Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura sebagai musuh? Mengapa tidak nyah saja dulu? Pigme lain memperhatikan kontradiksi ini dan memukul si pemalu di atas kepala. Pengecut, kamu selalu membuat gaya kami kram. Kami tidak akan membawa Anda bersama kami lagi. Dan kakak tertua kami terluka oleh mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan ini? Zuo Fan mengangguk, itu lebih seperti itu. Dia masuk akal untuk mengabaikan bagian itu tentang gaya mereka. Reaksi orang ini lebih seperti itu adalah respons manusia yang tepat. Tapi pikiran itu tidak selesai terbentuk ketika si kerdil menambahkan tamparan lain. Dan bahkan jika kita tidak membalas dendam untuk kakak tua, bagaimana kita akan mendapatkan kompensasi karena tongkat tulangnya hancur? Mereka harus naik kuda. Pigme itu kemudian memegang bagian tongkat hitam di dekat hatinya, diambang menangis. Wajah Zuo Fan berkedut dan menjadi gelap. Pikiran sebelumnya terhapus. Saya koreksi, mereka bukan manusia. Anda tidak peduli dengan luka kakak Anda, namun Anda menangisi sampah. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual kelas 5, bagaimana para ahli Radiant State bisa menangisi hal seperti ini? Pada akhirnya, kerdil tertua mengabaikan omong kosong saudara-saudaranya yang bodoh dan berteriak sambil memukul kepala mereka. Sialan, aku tidak memanggilmu untuk bertengkar, tapi untuk bertarung. Aku akan memimpin dan kamu mengikuti. Dia kemudian menyerang Zuo Fan dan Penatuali. Tetapi pada langkah kedua, lukanya berkobar dan dia meludahkan darah. Meski begitu, matanya tertuju pada Zuo Fan.
Serang, serang, orang kerdil terakhir berpikir untuk membuat adegan yang lebih besar dan sekarang melompat dari samping, menghasut mereka. Meskipun dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk bergabung dengan hiruk-pikuk. Mata mereka menyipit, tiga lainnya menoleh ke si kerdil ini dan mulai menghujani pemandu sorak ini dengan tendangan dan pukulan. Sialan, setiap kali Anda berdiri di samping dan bersorak, tetapi yang terakhir membantu. Ya, saudara ketiga, jika kamu tidak menyerang dulu kali ini, kami tidak akan ikut sama sekali. Mari kita semua tenang sedikit. Kakak tua terluka. Mungkin lebih baik jika kita melakukan retret taktis. Kerdil yang meringkuk di belakang mendapat tatapan tajam dari yang lain. Kemudian ketiganya mulai melampiaskannya padanya. Kakak keempat, kamu selalu mengganggu dan merusak moral kami dan membuat kami kalah. Ya, kami tidak akan kalah terakhir kali jika kamu ikut menyerang. Kalau tidak, bagaimana pemimpin sekte bisa mengusir kita di tempat celaka itu untuk menderita begitu banyak serangan kilat? Kemudian yang keempat memikirkan sesuatu dan menyala. Bagaimana dengan saudara kedua? Jika bukan karena dia begitu picik, mengejar senjata spiritual yang dijatuhkan musuh, kita tidak akan kalah. Dalam sekejap, ketiganya berhenti dan menoleh ke Pikmi yang menginginkan kompensasi. Sekarang yang keempat bergabung dalam pertengkaran dan ketiganya bersekongkol pada yang kedua. Wajah Zuo Fan berkedut. Apa yang salah dengan orang-orang aneh ini? Untuk apa mereka datang ke sini, saling memukul? Musuh mereka berada tepat di seberang, namun mereka malah menghabiskan waktu untuk memukul diri sendiri. Zuo Fan tidak bisa melihat apakah mereka mengejek keduanya atau benar-benar bodoh seperti batu. Penatuali, apakah orang-orang ini bahkan kuat? Zuo Fan mencibir. Li Jingtian berkeringat. Seharusnya begitu. Saya hanya mendengar desas-desus tentang mereka dan tidak pernah bertemu dengan mereka sendiri. Mereka mengatakan keempatnya adalah kembar empat dan cocok bersama seperti sarung tangan. Inilah mengapa Demon Seming Sekte merekrut mereka dan mengajari mereka taktik persatuan. Mereka biasanya menang dengan angka, meski lebih lemah. Itu tidak terlihat bersatu bagiku. Bagaimana mereka bisa bertarung jika yang mereka lakukan hanyalah saling mengalahkan? Zuo Fan menggaruk hidungnya. Li Jingtian tertawa kecut, meskipun pertarungan keempatnya semakin menarik, dan menjelaskan. Pengurus Zuo, seperti yang kamu dengar, ini pasti menyebabkan mereka dibuang. Mereka mungkin bisa bekerja sama dengan sempurna dalam pertempuran, tapi karakter mereka benar-benar berbeda dan sulit untuk mencapai konsensus. Berbicara tentang kerdil pertama, dia adalah yang tertua di antara empat iblis penipu. Setan yang kejam. Dia kurang ajar, kasar, dan sangat tidak punya otak. Tidak peduli seberapa kuat lawan yang dia hadapi, dia adalah yang pertama menyerang kepala terlebih dahulu. Apakah saudara-saudaranya mengikuti atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Ini juga mengapa dia tidak merasakan riak jiwa untuk mengintai level kita dan malah melompat untuk melemparkan tongkat hitam ke arah kita. Oh, aku sangat menyadari kebodohannya. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian menunjuk ke arah si kerdil yang dipukuli. Yang meminta kompensasi adalah saudara kedua, Scrooge Demon. Dia pelit, berpikiran sempit, dan selalu melupakan keuntungan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Orang itu pantas dipukul. Dia mengabaikan kakaknya dan menyesali hilangnya senjata spiritual. Sekali melihatnya dan itu membuatku ingin menamparnya juga. Zuo Fan menyaksikannya dipukuli tanpa penyesalan. Li Jingtian terkekeh, menunjuk pada sorakan itu, namun yang paling tidak melakukan apapun, seperti maskot. Itu adalah saudara ketiga, setan licik. Dia tajam dan ahli dalam serangan diam-diam. Rumor mengatakan bahwa setiap kali keempatnya bertarung, dia selalu berdiri di pinggir tanpa melakukan apa-apa. Tapi setiap kali kepala datang berguling di sisi musuh, itu semua berkat dia. Dia tipikal oportunisme. Orang ini setidaknya memiliki kualitas penebusan, menipu musuh-musuhnya. Namun dia menggunakan kecerdasannya untuk mencuri pujian dari saudara-saudaranya. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada dua yang pertama. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian menunjuk ke si kerdil pengecut. Dia adalah saudara keempat, iblis pengecut. Dalam setiap pertarungan, dia berdiri di belakang saudara pertamanya. Tapi ada yang bilang, dia yang terkuat di antara keempatnya. Banyak ahli membenci sifatnya dan meremehkannya, hanya untuk jatuh di tangannya pada akhirnya. Zuo Fan mengangguk. Penatuali, mengapa kamu tidak pergi dan mengganggu mereka sedikit? Paksa mereka untuk menunjukkan keahlian mereka. Li Jingtian menggelengkan kepalanya dengan keras. Pengurus Zuo, jangan bercanda tentang ini. Mereka mungkin tidak terlihat kuat, tapi mereka mengerikan jika bergabung. Saya mendengar bahwa seabad yang lalu, mereka hanya berada di lapisan 9 Profound Heaven Stage tetapi membunuh ahli Radiant Stage lapis kedua. Pikirkan saja, pakar Radiant Stage manapun cukup sulit untuk dilawan, tetapi keempatnya membunuh satu ketika mereka berada di Profound Heaven Stage. Sekarang mereka berada di lapisan ketiga Radiant Stage, saya tidak yakin saya bisa keluar hidup-hidup. Apa hubungannya dengan sesuatu? Kakak tertua mereka terluka dan efek taktik persatuan mereka akan turun tajam.
Dengan kekehan, Zuofan membuat Li Jingtian melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Tiba-tiba, Zuofan menunjuk Li Jingtian dan berteriak pada Pikmi. Hei, pria tua ini berkata ayahmu kawin dengan babi dan akhirnya melahirkan 4 orang aneh. Keempatnya berhenti berkelahi dan mengalihkan pandangan mereka ke Li Jingtian. Zuofan terkekeh dan melompat mundur sejauh setengah mil, meninggalkan Li Jingtian satu-satunya target mereka. Li Jingtian memucat karena ketakutan dan menyeka keringat di alisnya. Pengurus Zuo, kamu mengacaukanku. Keempatnya berdiri dan berjalan ke Li Jingtian berdampingan. Wajah mereka kehilangan penampilan bodoh mereka dan menatapnya dengan kejam. Wind Demon tidak lagi pengecut, Sly Demon tidak lagi cerdik, dan mata Scrooge Demon kehilangan keserakahan mereka. Pada saat itu, keempatnya menjadi seperti Violent Demon, melepaskan kekuatan keji mereka. Alis Zuofan bergidik dan matanya bersinar, sementara suasana hati Li Jingtian tenggelam dan matanya berkilauan dengan air mata saat dia mengutuk Zuofan di dalam hatinya sampai ke ujung bumi. Aku mungkin tetua klan Luo, tapi itu tidak berarti kamu bisa mengacaukanku. Tapi kesepakatan sudah selesai, dan Li Jingtian tidak punya pilihan selain menghadapinya. Itu benar, kalian semua merusak pemandangan, jadi ayolah. Keempatnya melolong, dengan mata merah, melompat ke arahnya. Keempat sosok itu bergabung di udara dan menyebabkan biduk gila ini terkesiap saat dia mundur 3 langkah. Diliputi keterkejutan, Li Jingtian tahu ini adalah taktik persatuan mereka, tetapi merasakannya di kulitnya sendiri jauh lebih mengerikan daripada mendengarnya. Kekuatan keempatnya digabungkan, tetapi tidak hanya sebagai tambahan, tetapi juga berlipat ganda. Li Jingtian tidak punya waktu untuk gegabah, melepaskan semua kekuatan dalam pukulan berikutnya, bertabrakan dengan serangan mereka. Boom! Dengan suara keras, Li Jingtian terlempar 100 meter ke udara, merasakan darah di hatinya mendidih. Namun keempat sosok biadab itu tidak berhenti sedetik pun. Sialan, Anda ingin bertarung secara langsung. Baiklah kalau begitu, ayo. Li Jingtian menahan keempat iblis itu dalam ketakutan, tetapi begitu pertarungan dimulai, dirinya yang fanatik bela diri mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi takut, tetapi tertawa. Langkah pertama Right Style, Soaring Demonic Dragon. Mengaum. Raungan drakonik bergema dan Li Jingtian diselimuti oleh gambar naga hitam. Dalam keadaannya yang tak tertandingi, dia menyerang Four Seeming Demons. Kali ini, Li Jingtian, dengan bantuan seni bela diri peringkat mendalam, telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk mengalahkan energi keji gabungan keempatnya. Mata keempatnya melebar, tidak menyangka Li Jingtian begitu luar biasa. Kita sudah selesai. Meski berkata begitu, saat hendak bertabrakan dengan Li Jingtian, mereka mencibir, hihihi, sudah cukup bermain. Pada saat itu, serangan bersatu yang aneh dan menghilang di depan Li Jingtian, membuat serangannya hanya mengenai udara. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di sekelilingnya yang lolos dari deteksi discerning field-nya. Hanya kekek menyeramkan yang terdengar di telinganya, seolah membuktikan bahwa dia telah dikepung. Ini, mata Zuofan melebar dari samping dan gemetar. Ada yang tidak beres dengan mereka. 225. Hihihi. Di antara suara tawa yang menggelegar, mata Li Jingtian melesat ke bayangan-bayangan yang muncul di sekelilingnya dengan segala keseriusan yang bisa dikerahkannya. Kemudian, angin tiba-tiba berhembus dan setan licik memberinya tamparan keras dari depan sebelum menghilang ke udara tipis. Li Jingtian tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi pipinya yang memerah menunjukkan bukti. Sangat cepat, Zuofan berteriak, tapi itu jauh dari selesai. Sekarang giliran Violent Demon. Dia memberi Li Jingtian tamparan dari depan lagi sebelum menyelesaikan serangannya dengan tindakan menghilang yang sama. Yang lebih mencengangkan adalah dia mengenai tempat yang sama. Itu diikuti dengan Scrooge Demon dan Wind Demon, menamparnya di tempat yang sama. Kemarahan Li Jingtian menguasai dirinya saat dia meraung, "Hajingan, apa yang kamu pikir kamu lakukan memukul pipi yang sama? Ayo, ini yang lain." Hihihi, apa hubungan hiburan kami denganmu? Sebuah tawa datang dari sekitar dalam gelombang. Sementara Zuofan menyipitkan mata dengan tatapan penuh perhatian. Penasaran, iblis keras tidak pernah secepat itu. Bagaimana kecepatannya meningkat bahkan ketika dia masih terluka. Namun, serangannya semakin lemah. Aku penasaran. Penatuali, biarkan mereka memukulmu. Zuofan berteriak. Li Jingtian bingung, bukankah aku sudah cukup dipukul seperti itu? Tapi memikirkannya lagi, dia segera menyadari tujuan Zuofan dan menyeringai. Dasar, aku akan membalas tamparan itu 100 kali lipat. Mengambil napas dalam-dalam, Li Jingtian meraung. Kalian sekelompok hajingan, mari kita lihat apakah kalian punya nyali untuk memukul pipiku yang lain. Hihihi, tidak, kami tidak akan melakukannya. Kami hanya akan memukul yang itu saja. Tawa menyeramkan keempatnya bergema lagi, diikuti oleh tamparan lain di pipi Li Jingtian. Tapi sebelum tangan itu bahkan bisa menggelitik wajah Li Jingtian, sebuah tangan besar mencengkeramnya.
Li Jingtian mencibir pada iblis licik, matanya berbinar. Sialan, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memukul pipiku yang lain? Sekarang, kau milikku. Sial, kita sudah habis. Terengah-engah, setan licik menemukan bahwa kata-kata Li Jingtian semuanya mendorongnya untuk menamparkan lagi. Sekarang Li Jingtian tahu target setan licik, terlepas dari kecepatan yang digunakan, mudah untuk menangkapnya ketika kewaspadaan Li Jingtian bangun. Ini juga merupakan rencana Zuo Fan ketika dia berbicara sebelumnya. Cengkeraman Li Jingtian mengencang. Tidak mungkin iblis licik bisa lepas dari cengkeraman Li Jingtian, tidak ketika dia 3 lapis lebih lemah. Setan-setan lain bergerak dengan kecepatan tinggi saat mereka panik. Sial, kita telah ditipu. Hehehe, saatnya bertemu pembuatmu. Taktik persatuan Anda sudah selesai. Terkekeh, Li Jingtian menamparkan kepala iblis licik. Dengan kekuatan di belakangnya, terutama ketika itu berasal dari lapisan ke-6 Radiant Stage Li Jingtian, itu benar-benar tiket sekali jalan ke alam baka. Salah satu dari setan jelas tentang itu. Setan licik mulai meronta dan berteriak. Aku mati, mati sekali. Sungguh kali ini. Ya dewa, aku akan mati. Tapi hal yang paling aneh terjadi. Pada saat kritis ini 3 iblis lainnya tidak terburu-buru untuk menyelamatkannya, tetapi menangis ketakutan. Mata Zuo Fan berkilat, pikirannya membuat penyesuaian yang tepat terhadap alur pikirannya. Namun, telapak tangan yang perkasa ini tidak mengenai apapun kecuali udara pada akhirnya. Li Jingtian terkejut, melihat kepala iblis licik tenggelam ke bahunya untuk menghindari serangannya. Ketika kepala iblis itu muncul kembali, dia menghela nafas lega. Astaga, kamu sudah berada di tanganku, jadi kenapa kamu tidak mati saja? Li Jingtian diliputi amarah saat dia meluncurkan serangkaian pukulan. Tetapi dengan keterkejutan yang luar biasa, setan licik, meskipun tangannya dicatok, berputar di ruang terbatas tempat dia berada, menghindari setiap serangan mematikan itu. Li Jingtian ternganga. Apa-apaan ini? Gerakan macam apa itu? Tapi yang benar-benar menarik perhatian adalah 3 iblis di sekitar yang masih menangis ketakutan, tetapi tidak membantu setan licik. Apakah mereka meninggalkannya atau yakin dengan kekuatan saudara mereka? Dalam sekejap, Li Jingtian benar-benar bingung. 4 iblis perencana ini adalah orang aneh dalam arti kata yang sebenarnya. Penatua Li, hati-hati. Zuo Fan memperingatkan dan Li Jingtian melihat 3 iblis lainnya terbang ke arahnya. Tapi kecepatan mereka jauh dari kecepatan sebelumnya, memberi Li Jingtian waktu untuk bereaksi. Saat tangannya masih memegang Sli Demon, kakinya menendang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar aneh. Ketiga iblis itu benar-benar memejamkan mata ketakutan, lalu bersandar untuk menghindari tendangan dengan pengecut sambil tetap lurus ke arah Li Jingtian. Apa yang baru saja terjadi? Bukan saja aku tidak bisa memahami apa yang mereka lakukan, aku bahkan tidak bisa mengantisipasi gerakan mereka. 1 menit mereka menyerang dengan semua keberanian, berikutnya mereka terbang kemana-mana dengan ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, mereka diuntungkan. Dengan tangisan, Violent Demon meraih tangan Li Jingtian yang memegang Sli Demon dan mengunyahnya. Li Jingtian melepaskan rasa sakitnya dan iblis licik bersukacita karena kebebasannya. Keempat iblis itu kemudian kembali mengitari Li Jingtian dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan tawa yang menakutkan. Dia mungkin seorang fanatik bela diri, dan tak kenal takut dalam menghadapi kesulitan, tetapi melawan keempat iblis ini membuatnya kehabisan akal. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor ketika mereka lemah atau kuat. Rasanya seperti memukul kapas. Keempatnya memperhatikan kesulitannya dan tertawa ketika mereka menyerang. Saudara-saudara, mari kita menipu orang ini dan mempermalukannya sepenuhnya. Yang lain bersorak dan Li Jingtian menjadi serius, mengamati bayangan di sekelilingnya. Tapi kemudian, mereka bangkit dan menghilang, muncul sebagai bayangan kabur, seolah-olah hantu dari dunia bawah. Li Jingtian meninju. Dia tidak memukul apa-apa, tentu saja, sementara hantu melilit tubuhnya. Dalam sekejap, jaket dan cincin penyimpanannya meninggalkannya tanpa suara. Seolah ditelan oleh hantu abu-abu itu. Ketika hantu-hantu itu menjauh, mereka sekali lagi mengeluarkan tawa menyeramkan. Li Jingtian ditinggalkan dengan pakaian dalam yang tipis, memperhatikan sekelilingnya dengan kaget. Saya mengerti. Jadi ini adalah taktik persatuan mereka. Seperti yang diharapkan dari skill iblis, menyerang inti dari segalanya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Penatua Li, kami bukan tandingan mereka. Mundur sekaligus. Zuo Fan adalah yang pertama terbang. Li Jingtian menggertakkan giginya dan mendengus marah sebelum mengikutinya. Keempat sosok itu muncul kembali saat mereka menyaksikan pasangan itu pergi dengan senyuman. Kakek tua itu berpikir dia bisa lolos setelah mempermalukan kita, hihihi, saudara-saudara, serang. Di bawah perintah Violent Demon, mereka semua berteriak serempak dan mengejar. Mereka tidak sedikit lebih lambat dari Li Jingtian, bahkan mungkin lebih cepat.
Li Jingtian melihat ke belakang dan memucat ketika dia tiba di sebelah Zuo Fan. Mereka jelas berada di lapisan ketiga Radiant Stage, jadi bagaimana mereka melampaui kecepatanku? Mereka akan segera mengejar kita. Jangan khawatir, itu hanya metode kultivasi saudara ketiga, yang berfokus pada kecepatan saja. Bahkan jika dia mengejar kita, dia tidak bisa melakukan Jack Squat. Zuo Fan terkekeh memasang senyum ambigu. Li Jingtian terkejut, tapi tetap tidak mengerti. Penatuali, begitu mereka mendekat, kita akan menghabisi mereka dalam sekejap. Apa? Li Jingtian berseru. Bagaimana? Dia telah berselisih dengan keempatnya dengan kekuatan penuh tetapi tidak berhasil. Dia tidak bisa menemukan cara nyata untuk menghadapi kembar empat yang aneh ini. Zuo Fan berkata, mereka menggunakan taktik persatuan, jadi menyingkirkan salah satunya tentu saja tidak mungkin. Anda harus mengalahkan keempatnya sekaligus. Mengejar satu saja tidak ada gunanya. Lalu bagaimana, gumam Li Jingtian? Sambil tersenyum, Zuo Fan mengangkat alis. Penatuali, apakah Anda ingat jurus ketiga Right Style? Mata Li Jingtian berbinar dan mengangguk, saat keduanya tertawa terbahak-bahak. Lalu, akankah kita melakukan ini bersama? Li Jingtian bertanya. Tentu saja, lebih baik aman daripada menyesal. Zuo Fan tersenyum dan tangannya membuat tanda, dengan Li Jingtian menirunya. Keempat iblis itu berada tepat di belakang keduanya ketika Violent Demon berteriak. Kalian berdua lebih baik menyerah dan aku mungkin cenderung untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Dan, bayar kami untuk tongkat tulang yang patah. Scrooge Demon menambahkan. Sambil terkekeh, Zuo Fan dan Li Jingtian berbagi pandangan dan mengangguk. Mereka terhenti dan menembak langsung ke empat orang yang tidak sadar, berteriak serempak. Gerakan ketiga Right Style, Natural Dragon's Screech. Mengaum. Dengan dua raungan drakonik, dua riak jiwa melesat lurus ke arah empat setan penipu. Mereka berseru kaget, karena tidak menyangka mereka tahu seni bela diri yang baik, kutukan taktik persatuan mereka. Sayang sekali menyadari tidak sama dengan melarikan diri. Dalam sekejap, gelombang suara yang dahsyat menabrak keempatnya. Mereka bahkan tidak bisa meratapi rasa sakit mereka saat mereka meludahkan darah dan terguling seperti batang kayu. Bahkan hutan di bawah mereka terpengaruh, berubah menjadi tempat kematian saat mayat hewan berserakan di bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan gabungan dari dua jiwa. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Keempat ahli Radiant Stage lapis ketiga ini tidak berbeda. Kedamaian segera ditanamkan sekali lagi, meskipun membawa serta nada yang menakutkan. Zuo Fan dan Penatuali menyaksikan orang mati menatap empat setan di tanah dan tersenyum puas. Li Jingtian khususnya. Dia mengambil kembali jaket dan cincin penyimpanannya dari Scrooge Demon dan mengutuk. Sialan, apa yang kamu lakukan masih memegangnya ketika kamu keluar seperti cahaya. Tidak heran dia adalah Scrooge Demon. Baiklah, izinkan saya membalas budi dan menjadikan Anda iblis dalam arti sebenarnya dengan mengirim Anda semua ke neraka. Penatuali, tunggu. Zuo Fan bergegas untuk menghentikannya. Saya bisa menggunakan keempatnya. Segel kultivasi mereka untuk saat ini. Li Jingtian mengangguk setelah jeda, menangkap maksud Zuo Fan. Hehehe, neraka untuk mereka berempat baru saja dimulai. 226. Apa, kenapa aku merasa sangat pusing? Violent Demon membuka kelopak matanya yang berat tetapi penglihatannya masih berkabut. Dia mengulurkan tangan untuk menggaruk kepalanya tapi anehnya, dia tidak bisa. Sialan, aku mabuk. Berbalik ke sisinya, saudara-saudaranya berada di perahu yang sama, semua diikat di sekitar pohon setebal 3 meter. Dia meratap, "Oi, bangun kau bodoh, kita diikat di sini." Ketiganya terbangun dan perlahan-lahan mendapatkan akal mereka tentang mereka, betapa sedikit yang pernah mereka miliki. Ketika mereka melihat mereka dalam keadaan terjepit, dan kultivasi mereka disegel, mereka mulai meratap. Sial, hajingan mana yang berani mengikat kami empat setan, kakekmu? Lepaskan kami sekarang, atau aku akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha, hajingan kecil ini benar-benar gila. Lihatlah mereka, seperti anak domba yang akan disembelih namun masih sangat bersemangat. Sebuah tawa membawa Zuo Fan dan Li Jingtian di bidang pandang mereka, yang penuh dengan cemoohan. Sebagai tanggapan, keempat menghujani kutukan. Wajah Li Jingtian gelap dan siap untuk memukul mereka. Kalian hajingan sialan, satu lagi dari kalian berbicara dan aku akan memenggal kepala kalian. Gonggongan itu berhenti di tempat, tetapi mata mereka yang seperti manik-manik masih melotot pada keduanya. Zuo Fan dan Li Jingtian hanya tertawa. Setidaknya mereka tahu membaca suasana. Mereka menolak keras di bawah ancaman terkecil, membuatnya lebih mudah untuk apa yang ada dalam pikiran Zuo Fan selanjutnya. Batuk, sekarang aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Jujurlah, atau aku akan memastikan kamu berada 6 kaki di bawah. Zuo Fan batuk kering. Keempatnya hanya menggelengkan kepala dan membusungkan dada, cukup berani, atau mungkin tolol. Tanyakan, tapi saya tidak akan menjawabnya.
Zuo Fan mengabaikan reaksi gegabah mereka dan bertanya. Kudengar kau disegel di Gunung Guntur Kawanan. Kenapa kamu keluar? Siapa yang melepaskanmu? Tidak tahu. Setan kekerasan berteriak. Zuo Fan mendengus. Aku mengerti saraf baja. Penatuali, sia-siakan dia. Tunggu, aku benar-benar tidak tahu. Keberanian Violent Demon dikosongkan di tempat saat dia memohon. Aku mohon, biarkan kami pergi. Kami baru keluar selama beberapa bulan dan jarang bermain. Kami tidak ingin mati. Persetan, jika kamu sangat menghargai hidupmu, apa yang kamu lakukan dengan menyamar sebagai pahlawan? Zuo Fan melotot, hajingan kecil ini hanya pandai berakting. Tapi mereka tidak tahu kapan harus berhenti dan bahkan hampir membodohi dia dengan berpikir bahwa mereka sekuat paku. Setan yang keras mendengar permintaan Zuo Fan dan mengangguk, sementara saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak. Tapi tatapan tajam dari kakak laki-laki tertua membuat mereka diam. Zuo Fan memutar matanya, aku belum pernah melihat orang aneh tingkat atas seperti itu dalam hidupku. Tetapi keraguan yang dia miliki jauh dari jelas. Kamu mengatakan seseorang membiarkanmu keluar dan kamu tidak tahu. Anda mengharapkan saya untuk percaya kebohongan yang begitu jelas. Hidup kami ada di tanganmu. Kami tidak akan pernah berani melakukan hal semacam itu. Kami benar-benar tidak tahu. Violent Demon pahit ketika dia mencoba dengan susah payah mengingat. 8 bulan yang lalu, kami masih terjebak di Gunung Guntur Swamp, disambar ribuan petir setiap hari. Kemudian, celah tiba-tiba terbuka di penghalang. Tapi ketika kami keluar, tidak ada seorang pun di sana. Jadi kami melakukan hal yang biasa, membunuh, membakar, menjarah, menghancurkan beberapa kota dan klan, Anda tahu, pekerjaan. Petik 2. Tunggu, kenapa kamu mulai melakukan itu? Zuo Fan berkedip. Keempatnya saling memandang dan mencibir, dengan Violent Demon yang semakin sombong dalam tawa menyeramkannya. Aku bisa tahu dengan satu pandangan kamu kutu buku dan berpikiran sempit. Kami adalah pahlawan iblis. Kultivator iblis apa di luar sana yang tidak menjarah? Semakin banyak kita membunuh, semakin jahat kita, semakin jauh kita berjalan di jalan iblis. Dan kehidupan pahlawan iblis kita akan menemukan maknanya yang mulia. 4 orang gila lebih seperti itu. Li Jingtian mengejek. Zuo Fan menggaruk hidungnya, juga kesal. Kamu yang berpikiran sempit. Saya telah mempelajari jalur iblis sepanjang hidup saya, bahkan menjadi kaisar iblis. Dan kemudian di sini Anda memberitahu saya bahwa saya yang dangkal dalam hal itu. Pada akhirnya, apa yang disebut jalan iblis bermuara pada satu kata saja, keegoisan. Setiap dan semua kultivator iblis berkepala dingin, bekerja hanya untuk memajukan keuntungan mereka dengan cara apapun yang diperlukan. Faktanya, penjarahan bertentangan dengan jalan kita. Bagi kami, ini hanya sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan kami. Tetapi keempat pria ini mengubah metode menjadi sebuah tujuan. Mereka tidak bisa lebih salah. Jika tujuan jalur iblis seperti ini, maka seluruh dunia akan sudah lama menyerang mereka dan memusnahkan mereka. Kenapa sekte perencana iblis bahkan menerima mereka? Zuo Fan memegangi kepalanya, tidak repot-repot membuang waktu lagi dengan pria-pria ini. Tapi hatinya ragu, siapa yang melepaskannya? Dan mengapa? Dia berpikir sebentar tetapi tidak menemukan jawaban. Zuo Fan melanjutkan, mengapa kamu menyerang kami? Siapa yang menyuruhmu? Keberuntungan bodoh. Setan kekerasan bergumam. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penatuali, hajar dia. Tunggu, aku jujur di sini. Violent Demon menatap Zuo Fan di ambang menangis, mengapa saudara kecil ini begitu bertekad untuk menghajar orang? Dia bahkan lebih kejam daripada dirinya sendiri. Itulah kebenarannya. Sejak pelarian kami dari Thunder Swamp Mountain, kami menghancurkan 4 kota dan membunuh sekitar 500,000 orang. Kami segera menemukan diri kami bosan dan akan memilih kota kelima kami untuk disia-siakan ketika kami bertemu seseorang dan bertaruh dengannya. Siapa tahu kita akan kalah dan harus berjanji untuk mencari bahan-bahan sebagai bayarannya. Dan di mana kita harus menemukannya? Merampok orang tentunya, terutama mereka yang berada di Profound Heaven Stage atau di atasnya. Cincin mereka harus diisi dengan bahan-bahan. Jadi, Anda melihat kami terbang ke sana dan baru saja berdiri dan melemparkan tongkat hitam Anda ke arah kami. Zuo Fan menatap Violent Demon ke bawah, mencari kebohongan dan memaksanya untuk mengangguk. Kami pikir kami akan menemukan banyak hal bagus dan menyelesaikan taruhan, tetapi siapa yang tahu kami akan gagal di awal. Keberuntungan yang bodoh, wah. Violent Demon mulai menangis seperti anak kecil yang membuat ketiganya melakukan hal yang sama. Zuo Fan dan Li Jingtian bingung. Tuep kecil ini aneh, jangan bercanda. 1 menit mereka biadab, berikutnya mereka berperan sebagai korban, seperti anak-anak yang dianiaya. Baiklah, jangan menangis. Siapapun yang menangis, aku akan menghajarnya. Zuo Fan berteriak dan air matanya berhenti. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dalam hati, aku hanya tidak tahu kapan itu nyata atau hanya berpura-pura.
Tapi dia masih memiliki beberapa keraguan yang perlu diklarifikasi. Kalian tahu kapan harus mengakui kalah taruhan. Tentu saja, kami adalah pahlawan iblis, kapan kami tidak pernah bisa dipercaya. Setan kekerasan membusungkan dadanya dan berbicara dengan benar, saudara-saudara lainnya mengikutinya. Menatap matanya, Zuo Fan berjalan ke arahnya dan menyipitkan mata. Keempatnya melihat ke belakang dengan hati-hati, hati mereka di tenggorokan. Li Jingtian datang ke hadapan Zuo Fan dan berkata, "Pengurus Zuo, bisakah kita mempercayai apapun yang keluar dari mulut mereka?" Zuo Fan mengangguk dan berkata, "Kepala mereka mungkin salah kaprah dan berbicara dalam bahasa roh, tetapi mereka kurang lebih mengatakan yang sebenarnya. Orang yang melepaskannya ingin menghasut kekacauan di Tianyu. Mereka tidak di sini untuk kita. Kalau begitu, kita bisa tenang dan melanjutkan perjalanan ke Thunder Swan Mountain. Saya takut jejak kami diikuti dan seseorang memasang jebakan untuk kami." Li Jingtian menghela nafas. Zuo Fan mengangguk, tetapi wajahnya sangat serius. Seperti ini, keduanya berdiri di sana dalam diam untuk sementara waktu. Zuo Fan sedang memikirkan sesuatu dan Li Jingtian tetap berada di dekatnya agar dia tidak mengganggu. Adapun empat iblis, mereka memperhatikan keduanya dengan gugup, khawatir akan kehidupan mereka yang buruk. Akhirnya, Li Jingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan kebingungannya. "Pengurus Zuo, apakah Anda memikirkan perjalanan kami ke Gunung Thunder Swan atau bagaimana menghadapi orang-orang ini?" "Hahaha, karena campur tangan orang-orang kecil ini tidak disengaja, maka Thunder Swan Mountain akan aman. Adapun orang-orang aneh ini, saya ingin merekrut mereka. Kebetulan saya memiliki taktik persatuan pada saya yang cocok untuk mereka seperti sarung tangan." Zuo Fan tersenyum. Li Jingtian mengangguk. "Saya tahu pengurus Zuo bersikap lunak dan menganggap mereka menarik. Tapi, pengurus Zuo, tidakkah kamu perlu memikirkannya lebih jauh? Anda mungkin menyinggung sekte perencana setan jika Anda mengambilnya." "Hampir tidak. Sejak Demon Seming Sekte membuang mereka dan mengabaikan mereka selama 60 tahun, itu tidak masalah. Selain itu, pria hebat sejati tidak mempermasalahkan hal-hal sepele dan tidak takut akan bahaya kecil. Jadi berhentilah berpikir seolah-olah ini adalah masalah yang sangat penting." Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu pramugari Zuo ingin." Sambil menghela nafas, Zuo Fan mengeluarkan labu Bloodworm dan mengerutkan kening. "Aku tidak lagi memiliki darah binatang spiritual yang dingin, jadi bagaimana aku bisa menempatkan telur Bloodworm aktif ke dalam pil dan menipu 4 orang bodoh untuk meminumnya? Otak mereka mungkin lambat, tetapi mereka masih ahli Radiant Stage." Li Jingtian memperhatikannya dengan aneh dan mengerjap dengan canggung. Pramugari Zuo, mereka berada di bawah kendali kita sepenuhnya. Saya berasumsi tidak perlu pergi sejauh menipu mereka untuk memakan pil juga." Bergidik, wajah Zuo Fan menjadi merah dan menamparkan dirinya sendiri. "Betapa bodohnya aku. Saya menipu Li Jingtian untuk mengambil Bloodworm karena dia terlalu luar biasa. Tetapi melawan 4 tuep kecil di bawah kendali saya ini, saya tidak perlu membuang banyak waktu. Saya hanya akan memberikannya kepada mereka. Di sini saya mengatakan orang lain telah mengacau, sementara saya juga di Fritz." Zuo Fan memerah lebih panas, bahkan menghindari tatapan Li Jingtian. "Penatuali, tolong lupakan itu sekarang." "Ya." Li Jingtian menahan tawa, melihat pengurus Zuo yang berbahaya ini, siapa yang tahu dia akan begitu tidak sadar hari ini. Pengurus Zuo, bisakah kamu memberiku 2 cacing itu? Aku ingin mencoba memasukkannya ke mulut orang lain juga." Li Jingtian mencibir, saat melihat Zuo Fan mendekati keempatnya. Zuo Fan mengangkat alis dan tersenyum. "Tentu." Jadi keduanya, dengan masing-masing 2 cacing, menertawakan keempat iblis itu. Keempatnya sekarang gemetar ketakutan dan meratap. "Apa yang kamu rencanakan? Bukankah kita sudah jujur di sini, kenapa masih?" Cacing darah memasuki setiap mulut mereka, selamanya mencap mereka dengan segel klan Luo. 227. Dengan penyelesaian itu, Zuo Fan meminta Li Jingtian melepaskan keempatnya dan memulihkan kultivasi mereka. Hal pertama yang dilakukan keempatnya dengan kebebasan baru mereka adalah bersatu dan mengambil pose bodoh itu lagi. Kamu berani mengikat kami dan memberi kami makan cacing. Rasa malu ini harus dibayar kembali. Bahkan jika kamu menyerah, kami tidak akan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan." "Ya, kami tidak akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan, pasti." 3 iblis lainnya meniru Violent Demon. Namun Li Jingtian dan Zuo Fan berbagi pandangan dan mencibir. Keempat iblis itu bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak meringkuk? Sebelum mereka bisa memahami apapun, tanda darah muncul di kepala mereka dan mengancam akan meledakkan tengkorak mereka seperti balon. Keempatnya mengabaikan sikap angkuh mereka untuk berguling-guling di tanah dan memegangi kepala mereka, sementara mata mereka merah seperti akan meledak. Zuo Fan melenggang dan mencibir. Kemudian, menjelaskan kesepakatan dengan Bloodworms. Ini tampaknya membuat mereka mengerti, bahwa mereka berada di bawah belas kasihan seorang anak.
Jika Anda ingin hidup, dengarkan baik-baik. Tentu saja kami akan melakukannya, jadi hentikan. Kepalaku akan pecah. Ya, kamu adalah bos kami sekarang. Hancurkan setan kekerasan tua yang busuk itu. Kamu Hajingan, tidak ada rasa kesetiaan. Bukankah kita punya ibu yang sama? Ayah, tolong singkirkan Hajingan pengkhianat ini. Aku lebih dari cukup untuk menjagamu. Mereka tidak berharga. Petik 2. Wajah Zuo Fan berkedut dan suasana hati Li Jingtian tenggelam. Hajingan kecil ini tidak punya rasa malu sama sekali. Mereka adalah ahli Radiant State paling tidak bermoral yang pernah mereka berdua lihat. Zuo Fan masih berpikir 2 kali jika mengambil 4 Hajingan tak bermoral ini di bawahnya, hanya akan kembali menghantuinya. Bahkan memanggilku ayah sialan. Kuharap Hajingan ini tidak akan kembali menggigitku. Zuo Fan meratap di dalam dan tanda tangannya berubah, menghilangkan rasa sakit mereka berempat. Keempat iblis itu berlutut di tempat dan memeluk kaki Zuo Fan. Ayah, aku milikmu selamanya dan selamanya. Oh, tolong jangan biarkan serangga itu membuat anak Anda sakit perut. Alis Zuo Fan bergidik dan menendang si bodoh. Tidak ada satu tulang pun di punggungmu. Apa? Ayah ingin melihat kami memamerkan tulang punggung kami. Dengan sinar di mata mereka, keempatnya bergabung bersama dalam pose terbelakang mereka dan berteriak. Kami adalah pahlawan iblis, 4 iblis keji. Ayah kami adalah, ayah, siapa namamu? Zuo Fan merasa ingin memuntahkan darah. Li Jingtian tertawa terbahak-bahak. Siapa yang pernah percaya ke 4 orang aneh ini, 4 setan penipu, yang sebelumnya mempermainkannya tidak memiliki moral sama sekali. Zuo Fan memelototi keempatnya. Kamu dilarang memanggilku seperti itu, atau aku akan membuat cacing menghancurkan tubuhmu dengan sangat buruk sehingga kamu akan memohon pembebasan kematian yang manis. Ya, Ibu. Keempat kerdil itu membusungkan dada, benar-benar menebak maksud Zuo Fan. Zuo Fan terhuyung-huyung, hampir pingsan. Dia memelototi mereka. Itu lebih buruk. Anda bahkan mengubah jenis kelamin saya. Panggil aku pramugari Zuo. Zuo Fan menekankan setiap kata sambil meludahkan giginya yang terkatup. Keempatnya berdiri tegak dan berteriak. Ya, pramugari Zuo. Zuo Fan akhirnya bernafas lebih lega. Tidak heran mereka disebut 4 iblis penipu yang menjijikan. Ini seperti bertarung dengan iblis dari dunia bawah. Dia akhirnya menemukan mengapa Demon Seming Sekte mengabaikan orang bodoh ini selama 60 tahun. Menghabiskan beberapa saat di sekitar orang-orang bodoh ini akan memotong hidup seseorang dari kemarahan. Meskipun mereka memiliki satu kualitas penebusan, mereka kuat. Dengan klan Luo yang sedang naik daun, dibutuhkan ahli yang kuat. Setelah situasi klan stabil, yang pertama akan saya musnahkan untuk selamanya adalah keempat orang aneh ini. Zuo Fan berkata, sekarang kamu adalah salah satu dari kami, jadi jelaskan padaku taktik persatuan ini. Iblis yang kejam memandang saudara-saudaranya dan berbicara dengan susah payah. Ini adalah seni rahasia sekte perencana iblis. Kami tidak bisa mengungkapkannya. Zuo Fan mengangguk, begitulah seharusnya manusia bertindak. Setidaknya mereka tidak sia-sia, tahu kapan harus setia. Bahkan jika Demon Seming Sekte membuang mereka selama 60 tahun, mereka masih melindungi rahasia mereka. Tapi apa yang dia dengar selanjutnya memenuhi Zuo Fan dengan dorongan yang tiba-tiba dan paling kuat untuk mencekik kehidupan mereka. Masalahnya, hanya kita berempat yang bisa melatihnya. Ini rahasia kami. Jika kita membiarkannya tergelincir, kita akan dengan mudah dikalahkan di masa depan. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kami memberitahu Anda tentang barisan penjaga Demon Seming Sekte, atau di mana mereka menyimpan kitab suci mereka, atau di mana kamar pemimpin sekte mungkin? Zuo Fan melambaikan tangannya, mengepalkan tinjunya dengan keras. Seseorang bahkan bisa mendengar gemeretak gigi. Kamu benar-benar suka menumpahkan segala sesuatu tentang sekte perencana setan. Zuo Fan tertawa karena marah, sudah menyesali keputusannya. Harinya mungkin akan tiba di mana kamu bahkan akan menjualku. Mereka berempat saling memandang tetapi tetap diam. Kemudian mereka masing-masing mencari di tempat lain dan mulai bersiul. Ini hanya berfungsi untuk memicu kemarahan Zuo Fan saat dia menyala. Cepat dan hilangkan taktik persatuan itu atau aku akan mengakhirimu di sini, sekarang juga. Keempatnya mengangguk panik. Tidak apa-apa, karena nyawa mereka ada di tangan Zuo Fan. Bahkan taktik persatuan tidak bisa menyelamatkan mereka dari ini. Jadi mereka mulai merangkai semua detail yang berkaitan dengan seni rahasia. Li Jingtian mendengarkan dari samping, sekarang memahami apa yang membuat serangan keempatnya begitu aneh dan sulit untuk dilawan. Taktik persatuan hanya berhasil ketika 4 orang secara intrinsik terhubung pada tingkat biologis dan spiritual. Taktik persatuan ini disebut formasi 4 hati, menunjuk pada 4 emosi manusia, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Violent Demon melatih kemarahan sampai mengamuk. Begitu dia menyerang, tidak ada yang bisa melawannya. Scrooge Demon melatih kesedihan sampai dendam. Dia beralih dari nyata ke ilusi, membuat musuh lengah.
Dia cepat seperti hantu dan tidak mungkin untuk dilempar, memberikan lawannya waktu yang sangat sulit. Setan licik melatih kebahagiaan sampai ekstasi. Cepat seperti angin, hanya menyisakan bayangan. Wing Demon melatih kegembiraan sampai menjadi aneh. Dan karena dia pada dasarnya juga pengecut, dia mencapai puncak seni pertahanan. Singkatnya, saudara tertua bertanggung jawab atas kekuatan, saudara ketiga bertanggung jawab atas kecepatan, saudara kedua dan saudara keempat bertanggung jawab atas seni gerakan. Tetapi bahkan mereka berbeda, dengan saudara kedua bertanggung jawab atas gerakan menyerang sedangkan saudara keempat dengan gerakan defensif. Jika ada 4 orang yang dilatih seperti ini, mereka akan berakhir sebagai sampah. Dengan hanya saudara tertua yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan beberapa kerusakan, 3 lainnya tidak dapat melakukan apapun pada musuh mereka. Namun, disinilah letak inti dari formasi 4 hati. Itu memungkinkan keempatnya untuk menggabungkan keunggulan mereka dan menjadi satu, secara efektif melipat gandakan kekuatan mereka. Inilah mengapa keempatnya menyerang bersama-sama di Li Jingtian dan memberinya waktu yang sulit. Mereka berempat berubah menjadi kakak tertua, Violent Demon. Kemudian keempatnya mengepung Li Jingtian tetapi berubah menjadi saudara ketiga, setan licik. Dan mengapa Li Jingtian tidak pernah bisa menyakiti iblis licik meskipun dia berada dalam genggamannya, itu semua berkat kemampuan iblis pengecut. Li Jingtian kemudian berakhir setengah telanjang karena Scrooge Demon menganugerahkan kemampuannya kepada saudara-saudaranya. Dengan cara ini, kemampuan satu orang ditransfer ke 4 orang. Dan karena mereka berempat, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Musuh akan dibuat terperangah, tidak mampu mengatasi situasi sebelum menemui ajalnya yang terakhir. Tetapi jika rahasia ini bocor, tidak ada lagi alasan untuk takut pada mereka. Selama mereka menghentikan perubahan keempatnya menjadi Violent Demon, mereka akan selesai. Karena kekuatan 3 lainnya tidak mendekati yang pertama. Jadi formasi aneh ini membuatku berada di ujung tanduk. Li Jingtian membelai maniknya. Tapi itu memang memiliki kelemahan. Kalian berempat tidak bisa menggunakan semua kemampuan kalian secara bersamaan. Kalau tidak, itu akan benar-benar gila. Betulkah? Lalu aku akan membantu mereka mencapai titik itu. Dengan seringai licik, Zuo Fan menunjukkan slip batu giok. 4 iblis penipu yang menjijikan, karena kamu sekarang bersamaku, aku akan membuatnya sepadan dengan waktumu. Ini juga merupakan taktik kesatuan, formasi 4 divisi. Para pengguna akan pindah ke 4 poin utama, dengan 5 elemen saling mendukung, membuat masing-masing dari Anda menggunakan semua kemampuan yang lain. Selain itu juga akan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pribadi Anda sebanyak 3 lapis. Apa? Keempat iblis itu berteriak dan Li Jingtian memukul bibirnya. Cukup gila mereka bisa menggunakan semua kemampuan yang lain tapi itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan mereka 3 lapis. Bukankah itu sama dengan menghadapi 4 iblis perencana di lapisan ke-6 Radiant Stage? Zuo Fan tersenyum. Benar. Dengan 4 divisi yang saling memperkuat, setiap orang dapat menggunakan kemampuan siapapun. Mereka akan memiliki kecepatan, kekuatan, gerakan, pertahanan, sehingga menjadi monster sejati. Belum lagi, itu melengkapi formasi 4 hati. Sedangkan untuk menaikkan mereka 3 lapis, hahaha, itu baru tahap awal dari formasi 4 divisi. Begitu mereka mencapai tahap pertengahan, amplifikasi akan meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 6 lapis. Dan jika dilatih untuk mencapai puncak, dengan seluruh tahap. Dengan kata lain, mereka berempat akan menjadi sekuat ahli puncak Radiant Stage. Li Jingtian ternganga, memperhatikan Zuo Fan tidak percaya. Pengurus Zuo, apakah Anda mungkin seseorang yang melarikan diri dari sekte super atau semacamnya? Formasi 4 divisi jauh lebih keterlaluan daripada formasi 4 hati. Dari mana kamu mendapatkan harta karun ini? Rahasia. Zuo Fan tersenyum misterius. 228. The Four Seeming Demons sekarang senang, memegang taktik persatuan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka gunakan sebelumnya. Tapi kemudian Scrooge Demon tiba-tiba berkata, Pramugari Zuo, jika tidak ada masalah, bisakah Anda, mungkin, membayar kami kembali untuk staf tulang? Hahaha, jangan khawatir. Zuo Fan mengangguk, Scrooge Demon memang pelit. Dia baru saja mendapatkan taktik persatuan yang lebih baik secara gratis namun masih menginginkan kompensasi untuk senjata spiritual kelas 5. Tetapi karena mereka adalah anak buahnya sekarang, Zuo Fan secara alami akan mendengarkan permintaan mereka. Zuo Fan mengirim Li Jingtian untuk mengambil potongan tongkat hitam. Dia kemudian menambahkan beberapa pasir berlian dan dalam nyala api biru, tongkat itu langsung dipulihkan, bahkan ditingkatkan. 4 iblis perencana melompat kegirangan karena senjata spiritual mereka kembali. Mungkin kegembiraan sampai ke kepalanya atau dia hanya picik, tetapi Gober Demon menunjuk Li Jingtian tanpa sedikit pun rasa malu. Pengurus Zuo, bisakah kamu juga memberiku cincin dan pakaian orang tua itu? Untuk apa? Zuo Fan bertanya. Terkekeh, Scrooge Demon berbicara sebenarnya. Kami baru saja kehilangan mereka karena kami tidak sadarkan diri. Bagaimana lagi lelaki tua itu bisa mengambilnya dariku?
Sialan, mereka milikku sejak awal, kau dengar. Li Jingtian menjadi murka. Dasar hajingan, logika macam apa itu? Mereka milikmu begitu mereka bertukar tangan. Wajah Zuo Fan tenggelam. Karakter bengkok Anda tidak akan berubah, tetapi Anda tidak akan pernah menggunakannya pada anak buah saya. Atau, aku tahu, pengurus Zuo, aku akan memikirkannya lebih baik mulai sekarang. Menyadari ketidaksenangan Zuo Fan, dan karena takut serangga di perutnya menjadi kacau balau, iblis kekerasan berteriak memohon belas kasihan. Hehehe, tolong maafkan dia. Jika dia tidak bisa mencuri apa yang dia suka, dia akan merajuk selama beberapa hari. Pipi Zuo Fan berkedut, itu artinya dia benar-benar pelit. Mulai sekarang jangan sentuh apa yang bukan milikmu. Violet Demon melihat mata Scrooge Demon masih tertuju pada Li Jingtian, berteriak dan memutar kepalanya dengan paksa. Tapi wajah keras kepala itu membuat keduanya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Di antara keempat orang aneh ini, Scrooge Demon adalah yang terburuk. Aku harus menegakkan keamanan ekstra untuk menghentikan kleptomaniak sialan ini. Tepuk tangan. Zuo Fan mendapat perhatian mereka, tetapi Scrooge Demon masih sangat tertekan. Zuo Fan mengabaikannya. Dengarkan baik-baik, kami sekarang akan pergi ke Thunder Swan Mountain. Anda akan memimpin kami karena kalian tahu jalannya. Tapi, keempatnya menggelengkan kepala dengan ragu. Kami tidak bisa. Zuo Fan mengerutkan kening. Kenapa? Pengurus Zuo, apakah kamu lupa? Kami berjanji pada seorang anak untuk memberinya ramuan. 4 iblis perencana adalah pahlawan iblis dengan semangat yang gigih, bagaimana kita bisa mengecewakannya? Zuo Fan menatap mereka dalam-dalam dan mengangguk. Jika itu orang lain, dia akan memaksa mereka ikut. Tapi keempat orang aneh ini hampir tidak terhormat. Jika dia meninggalkan kesan dia akan memaksa mereka keluar dari janji mereka, tanpa menetapkan presiden, bukankah mengajar mereka nanti tidak mungkin? Berhenti sejenak, Zuo Fan berkata, baiklah, pertama-tama kita akan menemukan anak itu, memberinya bahan lalu pergi ke Thunder Swan Mountain. Pengurus Zuo, kamu benar-benar memilikinya. 4 mata bersinar. Zuo Fan mengangguk, tentu saja. Keempatnya mulai berbisik satu sama lain dan tertawa aneh. Violet Demon bahkan mengangkat kepalanya dengan sombong. Kamu lihat, aku sudah memberitahumu bahwa orang-orang terbang memiliki ramuannya dan aku benar dalam menyerang mereka. Kakak sulung itu brilian, hihihi. 3 lainnya mengacungkan jempol. Zuo Fan merasa tidak enak badan karena suatu alasan. Perilaku mereka mengibarkan banyak bendera. Tapi sekali lagi, ini adalah cara mereka yang biasa jadi dia membiarkannya. Lalu, Zuo Fan dan Li Jingtian mengikuti keempat iblis itu ke arah barat, mencapai gunung yang tinggi setengah hari kemudian. Dalam cahaya matahari terbenam, seorang anak berusia 8 tahun duduk di atas batu setinggi 1 meter. Dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu dan mengunyah. Seolah memperhatikan pendatang baru, telinga anak itu bergerak, dan menoleh, memperlihatkan matanya yang berbinar. Tapi hati Zuo Fan bergidik melihatnya. Seolah-olah binatang buas telah mengarahkan pandangannya padanya. Perasaannya bahwa ada sesuatu yang salah hanya tumbuh lebih kuat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seorang anak bahkan belum berusia 1 dekade membuatku merasakan bahaya seperti itu? Mata Li Jingtian melebar dan berkata, pengurus Zuo, anak itu berada di lapisan kedua dari Radiant Stage. Apa? Zuo Fan berseru tidak percaya. Bagaimana seorang anak bisa begitu ahli? Kerdil lain. Tapi melihat lebih dekat, dia memiliki fitur yang cukup halus. Jika orang tua aneh akan menggunakan kultivasinya untuk menjaga masa mudanya, masih tidak mungkin untuk mengambil penampilan yang sama dengan anak ini. Itu membuatnya hanya memiliki satu kemungkinan, anak itu mencapai Radiant Stage sejak usia muda. Zuo Fan dan Li Jingtian bertukar pandang karena terkejut. Kemudian juga mengalihkan pandangan waspada keempat iblis, hajingan kecil ini hanya mengatakan bahwa mereka kalah taruhan dengan seorang anak, tetapi tidak pernah disebutkan bahwa dia adalah ahli Radiant Stage. Apakah itu sengaja? Mengapa? Zuo Fan menyipitkan mata dan tinjunya mengepal. Anak itu tidak bangun, masih duduk di atas batu sambil berbicara. Kalian berempat akhirnya kembali. Jika Anda terlambat, saya akan menganggap Anda melarikan diri dan membuat saya mengejar Anda. Keempatnya bergetar seperti daun, sangat takut padanya. Tidak hanya iblis pengecut, tetapi bahkan iblis licik dan iblis gober. Mereka semua merunduk di belakang Violet Demon yang kakinya gemetar. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Kami sudah berlari 2 kali dan tidak berani melakukannya lagi. Zuo Fan dan Li Jingtian terkejut. Bagaimana 4 iblis besar menahan seorang anak dalam ketakutan seperti itu? Apakah ahli tahap Radiant lapisan kedua ini lebih kuat dari mereka yang lapisan lebih tinggi dan menggunakan taktik kesatuan? 3 hari hampir habis. Apakah Anda membawa bahannya? Bocah itu menutup mata terhadap Zuo Fan dan Penatua Li dan berbicara dengan dingin kepada iblis, seperti hakim yang akan menyerahkan hukumannya. Keempatnya mengangguk dan menunjuk Zuo Fan. Mereka memilikinya. Cari saja.
Wajah Zuo Fan tenggelam. Dia tahu dia baru saja terjual habis dan sekarang menatap mata dingin anak itu. Keluarkan. Pemuda itu mengulurkan tangannya. Zuo Fan tidak merasakan niat buruk darinya dan mendekatinya. Dia memperhatikan bahwa anak itu memegang bahan kelas 4, akar ungu. Anak itu menggigit akar ungu dari waktu ke waktu saat dia mendekat, mengunyahnya seperti camilan. Zuo Fan terkejut. Dia memakan bahan alkimia bahkan sebelum disempurnakan. Bahkan seorang ahli Radiant Stage akan membuat meridiannya meledak jika melakukan hal yang konyol seperti itu. Namun anak itu tidak terpengaruh, seolah-olah dia bisa memperbaiki bahannya secara alami. Monster. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan menggunakan kata ini pada orang lain, setelah terbiasa dengan orang lain yang biasanya menggunakannya pada dirinya. Anak itu kemudian berbicara sebelum Zuo Fan mengeluarkan ramuannya. Apakah kamu punya bahan kelas 5 atau lebih tinggi? Rasa yang kelas 4 ini sangat datar. Aku bosan memakan benda ini. Mulut Zuo Fan berkedut, bocah pemilih. Tangannya berkelebat dan memperlihatkan ginseng gunung seputih salju. Ini adalah bahan kelas 5, ginseng salju berusia 10.000 tahun. Itu harus sesuai dengan selera Anda. Mata anak itu berbinar dan menyambarnya dengan senang. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi bahan yang begitu enak. Terkutuklah hajingan sialan berbaju kuning itu. Mereka hanya memberi saya makan slop. Aku hampir mati kelaparan. Kuning. Mengangkat alis, Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya, siapa yang dia bicarakan. Satu-satunya di antara 7 rumah adalah Regent Estate yang memakai warna kuning. Tapi pikirannya tidak pergi jauh ketika anak itu menggigit ginseng itu lalu menunjukkan ekspresi senang yang luar biasa. Kalian berempat mendapatkan 3 hari lagi untuk hidup. Pergi dan cari lagi. Jika Anda tidak dapat menemukan apapun, kepala Anda akan jatuh. Keempat iblis itu sangat gembira dan bersujud. Tahan. Zuo Fan melambaikan tangan kepada mereka. Mengapa saya merasa Anda memperbudak mereka? Bukankah itu taruhan dan kekalahannya membuat mereka mencari bahan? Sambil mengerutkan kening, anak itu semakin marah. Bertaruh. Aku benci perjudian. Satu kali saya bertaruh, saya kalah. Itu memaksa saya untuk makan bahan-bahan buruk setiap hari. Sejak saat itu saya bersumpah untuk tidak pernah bertaruh lagi. Petik 2. Lalu, Zuo Fan bertanya-tanya, mengapa keempat iblis membantunya dengan bahan-bahan? Bocah itu berbicara dengan jujur. Saya menangkap keempat orang ini menjarah kota dan akan menyingkirkan mereka. Tetapi mereka bersedia berkeliling mencari bahan-bahan menggantikan saya, jadi saya membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Selain itu, saya dapat memahami pepatah, banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Saya akan merasa malu mengambil nyawa mereka setelah memakan bahan-bahan mereka. Tapi karena kejahatan mereka terlalu serius, mereka harus memberiku ramuan setiap 3 hari. Mereka akan terus melakukan ini selama perjalanan saya di luar berlangsung. Ini juga merupakan sarana bagi mereka untuk menebus. Zuo Fan terkejut, mengapa rasanya anak ini tidak kalah anehnya dengan 4 lainnya. Apa hubungannya memberimu bahan dengan kejahatan penjarahan mereka? Ketika dia mendengar anak itu berbicara tentang menghentikan penjarahan 4 iblis, dia pikir dia adalah seorang kultivator lurus yang khas, membantu orang miskin atau semacamnya. Padahal sebenarnya, anak itu sama dengan keempatnya sejak awal, memperbudak orang lain untuk melakukan perintahnya. Hanya saja dia menggunakannya dengan kedok menghukum kejahatan. Sial, 4 orang keji dan seorang munafik. Tak satu pun dari mereka yang bagus. Lagi pula, sepertinya aku juga tidak terbuat dari kain yang lebih baik. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Hehehe, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Keempatnya sekarang di bawah saya, jadi saya akan memberi Anda 10 bahan kelas 5 untuk membiarkan mereka pergi bersama saya. Bagaimana? 10. Mata anak itu berbinar dan meneteskan air liur. Tapi kemudian dia berhenti, memperlihatkan seringai licik. Karena kamu memiliki begitu banyak bahan, kamu tidak akan kemana-mana. Anda akan tetap di sini dan mencari bahan-bahannya juga. Mata berkedut, wajah Zuo Fan tenggelam, mengapa kamu begitu serakah? 229. Mengambil langkah lambat ke belakang, mata dingin Zuo Fan menatap anak itu. Adik laki-laki, aku tidak akan menganggapmu sebagai anak yang bodoh karena kamu adalah ahli Radiant Stage. Apakah Anda akan memaksa saya menjadi budak? Hehehe, penjara termasuk kejahatan, jadi pantas saja mereka melakukan pengabdian masyarakat sebentar. Tapi itu dilakukan oleh 4 orang itu. Apa hubungannya denganku? Burung dari bulu berkumpul bersama. Karena Anda berada di pihak yang sama dengan mereka, maka Anda tidak lebih baik. Sedikit hukuman itu wajar. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menatap senyum naif pada anak itu, dan menjadi marah. Kamu tidak bisa kembali begitu kamu memulai sesuatu. Saya tidak suka memukul anak-anak tetapi jika... mau pukul aku. Hahaha, bagus. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda. Saya tidak ingin membunuh Anda jadi saya akan memberi Anda 10 kesempatan untuk menantang saya.
Jika Anda bisa menang sekali saja, saya akan membiarkan Anda semua pergi. Anak itu mengaitkan jarinya dan berseri-seri. Zuo Fan berjalan kembali ke Li Jingtian tetapi matanya semakin serius saat dia memperhatikan anak itu. Dia mungkin berada di lapisan kedua dari Radiant Stage, tetapi anak itu tetap tenang seperti biasanya bahkan di hadapan 4 orang, satu lapisan lebih kuat dan yang lainnya, 4 lapisan lebih kuat. Dia yakin dengan kemenangannya. Dan bagaimana 4 iblis perencana begitu takut padanya, kekuatannya tidak dapat dinilai berdasarkan kultivasinya yang rendah. Zuo Fan berbisik kepada keempat iblis itu. Bagaimana kekuatannya? Apakah dia kuat, lemah? Keempat iblis itu saling memandang dan setan beringas berkata dengan hati-hati. Dia sangat kuat, tetapi masih belum bisa mengalahkanku. Faktanya, anak ini sangat tajam, mengambil kelemahan formasi 4 hati kita dengan sekali lihat. Bagaimana lagi dia bisa mengalahkan kita? Zuo Fan mengangguk, begitu. Bagaimana lagi keempatnya bisa memasuki perbudakan jika taktik persatuan mereka tidak dihancurkan? Tapi yang pasti, Zuo Fan memberi isyarat pada Li Jingtian. Penatuali, kamu harus habis-habisan pada anak itu. Anda harus membunuhnya, dan dengan betapa anehnya anak ini, kata-kata keempat iblis juga tidak dapat dipercaya. Kita tidak boleh kalah karena mereka. Li Jingtian mengangguk, pandangannya haus darah. Dia tiba-tiba meraung dan melepaskan energi hitam yang mengepul. Kekuatannya yang luar biasa membuat langit dan bumi bergetar. 4 iblis perencana mampu membingungkan Li Jingtian berkat formasi 4 hati mereka, menghentikannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mereka sekarang menyadari betapa menakutkannya Li Jingtian. Jika Li Jingtian sudah habis-habisan sejak awal, iblis keras pasti sudah lama mati, bahkan dalam satu gerakan. Ini pada akhirnya akan mencegah keempat bersaudara itu menggunakan formasi 4 hati. 4 bersatu bisa mematahkan baja, sementara tersebar seperti rumput. Tapi anak itu masih duduk di atas batu itu dengan tangan bersilang dan tidak takut. Tidak ada satu perubahan pun dalam ekspresinya yang terlihat. Ini membuat Zuo Fan mengerutkan kening, apakah dia berpura-pura atau benar-benar meremehkan Li Jingtian? Jika itu yang terakhir, kekuatan anak itu pasti sangat besar. Gaya Wright, gerakan pertama, naga iblis melonjak. Mengaum. Dengan auman naga, Li Jingtian menembak anak itu, dikelilingi oleh gambar naga hitam yang memamerkan taring dan cakarnya, siap mencabik-cabiknya. Ledakan terdengar di setiap langkah yang dia ambil, bahkan dari udara. Sepertinya ruang itu tidak bisa menahan kekuatannya. Batu-batu di sekelilingnya juga hancur. Sangat kuat, bahkan Zuo Fan mengagumi Li Jingtian. Fanatik bela diri ini sangat cocok untuk Wright Art. Kekuatannya ditampilkan sepenuhnya di tangan pria ini, menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Tapi perasaan buruk itu tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Bocah itu terlalu tenang, tidak menempatkan Li Jingtian di matanya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Radiant State Puncak akan menunjukkan beberapa reaksi. Tapi anak itu menguap tepat saat Li Jingtian menghampirinya. Reaksi anak itu terhadap tampilan kekuatan yang luar biasa dari ahli ini adalah mengulurkan tangan. Puff. Sebuah erangan membuat semua orang ternganga. Kekuatan besar Li Jingtian dihentikan sesederhana itu, oleh tangan seorang anak laki-laki. Gambar naga hitam itu menyerang Li Jingtian, ingin melepaskan diri dari belenggunya, tetapi naga itu tidak berdaya di bawah lengannya yang kurus. Bahkan dunia mulai mengambil warna yang berbeda. Di satu sisi, kekuatan Li Jingtian masih kuat, menyebabkan badai yang benar-benar reda, sementara di sisi lain, hanya ada kedamaian dan ketenangan di belakang bocah itu. Bahkan sinar matahari menghangatkan alam yang lembut. Serangan naga hitam tidak berpengaruh di sini. Bagaimana ini mungkin? Zuo Fan melihat dengan ternganga. Ini mungkin pertama kalinya seseorang benar-benar mengejutkannya. Li Jingtian berkeringat, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari cengkeraman anak ini. Itu sama dengan banteng gila yang bertemu tebing setinggi 100 meter. Terlepas dari kekuatan mentah yang dimilikinya, itu tidak bisa bergerak dari tebing 1 inci pun. Anak itu menyeringai. Percobaan pertama, anak itu meraih lengan Li Jingtian dan melemparkannya begitu saja. Boom! Sebuah batu besar hancur menjadi puing-puing. Zuo Fan dan keempat iblis itu terkejut dan melompat ke udara. Begitu debu mengendap, pemandangan itu membuat mereka terkesiap. Batu besar itu diratakan dalam sekejap, dan Li Jingtian berjuang untuk merangkak dari bawah puing-puing. Dia meludahkan darah dan ketakutan merayap ke dalam tatapannya. Hanya dia yang bertemu langsung dengan anak itu yang tahu ketakutan yang dia tanamkan. Di depan mata anak aneh itu, dia tampak seperti bayi, mudah dibunuh seolah-olah mengangkat jari. Ini adalah pertama kalinya Matt Dipper mengalami ketidakberdayaan seperti itu. Zuo Fan dan yang lainnya sedang menonton dengan mata ketakutan dan kaget. Tidak ada yang mengerti bagaimana seekor anak anjing memiliki kekuatan yang sangat gila. Bahkan di domain suci, Zuo Fan tidak melihat orang aneh seperti itu. Li Jingtian berada di lapisan ke-6 Radiant Stage dan seorang jenius kultivator tubuh saat menggunakan seni bela diri peringkat mendalam.
Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ahli panggung Radiant Puncak. Tapi hari ini, di depan seorang anak laki-laki biasa di lapisan 2 Radiant Stage, dia tidak berdaya. Anak itu tidak menggunakan seni bela diri apapun, hanya kekuatan tangannya untuk menjatuhkan dan melempar Li Jingtian. Kekuatan aneh macam apa ini? Zuo Fan memucat, menatap udara dengan pikiran kosong. Di sana, anak itu dengan senang hati duduk di udara. Dengan gunung yang hancur, aku akan menunggumu di puncak itu. Jangan lupa, 3 hari. Oh, dan 10 bahanmu. Zuo Fan menyeka alisnya, menggigil saat dia mengambil bahan untuk anak itu. Anak itu senang ketika dia mengambilnya. Kamu tidak buruk, nak. Semakin banyak bahan yang Anda temukan, scam yang tak terkalahkan, Gu Santong, akan memberi Anda hadiah besar. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Zuo Fan menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan hanya setelah memukul dadanya, getarannya berhenti. Dia menghela nafas. Monster itu sangat kuat. Pelayan Zuo, dia bilang dia siapa? Li Jingtian yang terluka terhuyung-huyung dalam pelariannya ke Zuo Fan. Matanya tidak percaya. Zuo Fan mengerutkan kening. Dia sepertinya menyebut dirinya sendiri, penjahat tak terkalahkan, Gu Santong. Apakah Anda mengenalnya, Penatua Li? Sial, tidak heran saya kalah begitu menyedihkan. Dari semua keberuntungan yang buruk, mengapa saya harus bertemu dengan iblis itu? Bagaimana saya bisa begitu buta? Li Jingtian menamparkan kepalanya, sangat menyesali hingga hampir menangis. Zuo Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Siapakah Gu Santong ini? Hihihi, untuk pengurus Zuo untuk tidak tahu bahkan orang-orang seperti Invincible Scam Gu Santong, kamu pasti lebih bodoh dari batu. Tawa menyeramkan datang dari belakang Zuo Fan. Pelipis Zuo Fan mengeluarkan nadi, mulutnya berkedut dan menatap keempat iblis itu. Kamu tahu siapa dia dan apa yang dia mampu, bukan? Benar sekali, kami tahu. Kami adalah pahlawan iblis, mengetahui semua ahli di Tianyu. Dengan betapa terkenalnya iblis ini, bagaimana kita tidak bisa mengenalinya? Kau pikir semua orang bodoh sepertimu? Violent Demon mencibir dan menertawakan kemalangan keduanya. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan mendinginkan amarahnya. Lalu, apakah Anda sengaja membuat kami datang ke sini, dan menghadapi iblis itu? Lagi pula, taruhan itu palsu, kan? Hihihi, tentu saja. Kami adalah pahlawan iblis, tidak pernah melakukan hal baik dalam hidup kami. Kami sangat marah ketika iblis itu menekan kami dan tidak punya cara untuk melampiaskannya. Tapi membuat Anda bergabung juga, dan melihat Anda menderita membawa air mata sukacita di mata saya. Dan apakah Anda pernah melihat seorang kultivator setan memegang taruhan? Anda tertipu, hahaha. Petik 2. 4 iblis berencana menari dengan gembira dan mengolok-olok Zuo Fan. Zuo Fan mengeluarkan nada lain, merah karena marah. Tidak pernah mengira dia yang pintar, dia yang licik, akan ditipu oleh sekelompok hajingan. Persetan. Jari Zuo Fan bergerak dan membuat tanda. Keempatnya sekarang memiliki tanda berdarah di dahi mereka, meratap di tanah karena kesakitan dan memohon belas kasihan. Tapi Zuo Fan tidak mengasihani mereka. Jika saya tidak meletakkan kotoran kecil ini di tempat mereka, mereka akan menjadi kematian saya. Li Jingtian menyaksikan rasa sakit keempatnya dalam diam. Mereka benar-benar terbelakang. Mereka tahu hidup mereka ada di tangan orang lain namun masih berani membodohinya. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk ini. Sekarang mereka juga terjebak di tengah-tengah Invincible Scam Gu Santong, dia tahu mereka dalam masalah besar sekarang. Li Jingtian mengerutkan kening dan menghela nafas. 230. Pengurus Zuo, kami tahu kesalahan kami. Ampuni kami. Setan licik berguling-guling di tanah memohon. Apa pengurus Zuo, itu seharusnya ayah Zuo. Mari kita pergi, kita tidak akan melakukannya lagi. Scrooge Demon meratap kesakitan. Apa ayah Zuo, itu seharusnya kakek Zuo. Tolong. Violent Demon bahkan menangis, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya saat dia memelototi Gomer Demon. Kemudian dia meninju wajahnya. Sialan, kamu berani mengambil keuntungan dariku. Scrooge Demon memegang mata ungunya, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Wind Demon tidak bisa menahan rasa sakit dan berkata, kakak, itu adalah kakak kedua yang memanggilnya ayah. Kemudian Anda mulai memanggilnya kakek. Jangan salahkan dia. Melebarkan matanya, Violent Demon mencekik Wind Demon, hajingan, diam itu emas. Kenapa kamu memukulku padahal itu semua salahmu? Scrooge Demon langsung mengerti setelah mendengar Wind Demon. Dia menyerang dengan kepalan tangan yang dipenuhi amarah. Wind Demon murung, dan meskipun dia tidak bergabung dengan hiruk pikuk, dia berputar di belakang kakak tertua dan memukulnya dengan tinju setiap kali dia punya kesempatan. Kakak ketiga, iblis licik, yang berharap tidak lebih dari melihat kekacauan meledak di luar proporsi, menahan kepalanya dari rasa sakit sambil bersorak dari samping. Keempatnya memasuki pertengkaran rutin mereka, membuat semuanya begitu hidup. Wajah Zuo Fan berkedut karena semua keributan, mengeluarkan nada ketiga.
Dia tidak pernah begitu kesulitan untuk berurusan dengan orang aneh. Mereka bahkan sempat bertengkar saat disiksa oleh Bloodworm. Sepertinya sedikit rasa sakit tidak sesuai dengan standarmu. Lalu bagaimana kalau kita meningkatkan segalanya? Zuo Fan membuat tanda lain. Keempat iblis itu menyemburkan darah dan rasa sakit menyadarkan mereka. Itu sangat menyiksa sehingga mereka tidak punya pikiran untuk bertengkar lagi. Zuo Fan terengah-engah, hampir melampiaskan amarahnya kepada mereka. Ketika dia tenang, dia berkata, "Penatuali, siapa Gu Santong itu? Kenapa dia begitu menakutkan?" Sambil menggelengkan kepalanya, Li Jingtian menghela nafas. "Aku juga tidak jelas, tapi legenda mengatakan Gu Santong disebut Invincible Scam. Tak terkalahkan sepanjang hidupnya. 3 abad yang lalu, dia menyebabkan badai melalui Tian Yu, melemparkan kekaisaran di ambang kehancuran. Dia kemudian menghilang ke udara tipis, tidak pernah mendengar kabar darinya sejak itu. Saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu dengannya di sini." "Apa, 300 tahun yang lalu? Bagaimana dia terlihat sangat muda jika dia sudah sangat tua?" Zuo Fan terkejut. Li Jingtian juga bingung. "Aku juga tidak yakin. Aku hanya mendengar desas-desus tentang dia. Jika dia benar-benar Invincible Scam, maka dia memang berusia 3 abad. Atau mungkin, dia adalah keturunan Invincible Scam, membawa namanya." Hihihi, Invincible Scam Gu Santong telah menyebabkan gelombang besar dengan kekuatan gigihnya pada saat itu, bagaimana orang lain bisa memiliki gelarnya? Selain itu, Anda telah melihat metodenya, jika dia bukan Scam Invincible yang sebenarnya, bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Violent Demon meneriakkan ejekannya, sementara ratapan iblis lain di samping berubah menjadi kombinasi yang menyeramkan dengan tawa yang bercampur aduk. Li Jingtian membelai janggutnya dan mengangguk. Kata-kata keempat hajingan kecil itu kebanyakan omong kosong yang tidak masuk akal, bodoh seperti kayu, tetapi kadang-kadang mereka berbicara dengan alasan. Dia tidak percaya ada orang di luar Invincible Scam legendaris ini yang bisa membawanya ke keadaan yang menyedihkan. Zuo Fan melirik keempatnya. "Penatuali tidak tahu tentang Gu Santong, tapi kamu tahu." "Benar sekali. Kakek ini mungkin sudah tua, tapi dia tahu sial yang telah lahir jauh sebelum perang 300 tahun yang lalu." Setan kekerasan mengejek. Zuo Fan merengut. "Kamu tidak jauh lebih tua dari Penatuali, jadi bagaimana kamu tahu?" "Hehehe, pengurus Zuo, ada sesuatu yang kamu lewatkan. Ketika Gu Santong menyebabkan kekacauan di kekaisaran, dia tidak hanya mempermalukan 7 rumah, tetapi seluruh kekaisaran Tian Yu. Ini membuat namanya tabu bagi seluruh kekaisaran. Di antara 7 rumah, hanya tuan rumah yang mengetahui usahanya dan itu hanya melalui pidato dari tuan rumah sebelumnya. Para tetua hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Dan itu karena rasa malu yang dia wakili, hihihi." Tawa menyeramkan dari Violent Demon sepertinya mengejek 7 rumah. Sekte Demon Seming berbeda. Bahkan sebelum Tian Yu gempar, para tetua kami memperingatkan kami untuk tidak terjerat dengan monster ini. Aku hanya bisa menyalahkan nasib buruk kami yang tersandung padanya saat kami keluar dari tempat celaka itu. Ah, celakalah aku. Setelah mengingat pengalaman pahit itu, Violent Demon mulai menangis bersama ketiga iblisnya, yang juga meratap di atas segalanya. Zuo Fan memelototinya. "Berhentilah menangis dan katakan yang sebenarnya sekali saja." "Baik." Sungai air mata 4 iblis mengering di tempat. "Kami meminta agar pengurus Zuo mengampuni kami. Mari kita bersihkan pikiran kita." Zuo Fan menyipitkan mata dan menghela nafas tetapi masih membuat tanda untuk menghentikan penyiksaan mereka. Mereka kemudian melanjutkan tawa menyeramkan mereka dan melompat kegirangan. Zuo Fan melihat mereka tidak belajar sedikit pun dan dia sangat marah. "Jelaskan padaku dengan jelas dan aku akan melupakan pelanggaranmu sebelumnya." Atau, jari-jarinya bergerak, mengancam mereka dengan lebih banyak siksaan dan mereka panik. "Pengurus Zuo, jangan khawatir, kami tahu kapan harus serius. Kami tidak akan pernah berani membodohi Anda lagi." Zuo Fan mengangguk puas. Keempatnya saling memandang dan Violent Demon adalah yang pertama memulai. "Sejauh yang kami tahu, kehidupan Invincible Scam Gu Santong sangat aneh. Benar-benar tidak pernah terdengar." "Apa maksudmu?" Zuo Fan mengerutkan kening. Violent Demon menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat membingungkan bahkan kita tidak tahu sepenuhnya keanehan ini." Zuo Fan hampir jatuh dan matanya mulai memuntahkan api kemarahan saat dia mengutuk. "Hentikan omong kosong itu, atau saya akan memberi Anda rasa sakit yang sebenarnya." Zuo Fan baru saja akan melakukan hal itu ketika Sli Demon melompat masuk. "Tunggu, pengurus Zuo, kakak tertua serius. Gu Santong benar-benar membingungkan, bahkan kita hanya tahu sedikit tentang dia. Dia muncul begitu saja entah dari mana. Dengan keluarga kekaisaran, 3 sekte penjaga kekaisaran, dan kekuatan 7 rumah, bahkan seekor semut pun tidak dapat menyebabkan kekacauan seperti itu, apalagi manusia. Tapi bukankah aneh bagaimana Gu Santong muncul begitu saja?" Tangan Zuo Fan berhenti di tengah tanda.
Keempat iblis bertingkah bodoh sepanjang waktu, tetapi setan licik berbicara beberapa alasan. Itu membingungkan bagaimana iblis kuat yang tidak dikenal muncul begitu saja. Mungkinkah dia berasal dari domain suci? Zuo Fan berbicara. Lanjutkan. Violent Demon melanjutkan. Anak itu selalu memiliki penampilan seperti ini, seperti anak laki-laki berusia 8 tahun. Tapi dia hanya berada di lapisan kelima dari Profound Heaven Stage pada saat itu. Tetapi setelah 300 tahun, dia masih semuda itu, namun kultivasinya meningkat ke lapisan kedua dari Radiant Stage, yang bisa dikatakan cukup lambat. Apa yang tidak pernah berubah selama ini adalah dia memegang gelar terkuat Tian Yu. Sebelumnya, dia adalah yang terkuat di bawah Radiant Stage dan sekarang dia yang terkuat di Radiant Stage. Oh, itu membingungkan. Mengangkat alis, hati Zuo Fan dipenuhi dengan kecurigaan. Jika anak ini adalah monster tua, apakah dia mungkin menggunakan kultivasi untuk mempertahankan penampilan seperti itu? Itu mungkin juga menjelaskan mengapa kultivasinya berjalan sangat lambat. Tapi siapa yang cukup bodoh untuk menjaga dirinya semuda anak kecil? Mereka biasanya menjaga penampilan di usia 16. Dengan cara ini mereka bisa mengambil bagian dalam beberapa aspek kehidupan yang lebih menyenangkan, hehehe. Ini sepertinya membuat Zuo Fan mengingat wajah yang tertutup cadar dan sosok yang sopan. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada pemikiran itu. Dia bertujuan untuk menjadi penguasa di jalur iblis, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terjebak oleh kekerabatan. Mungkin anak itu memikirkan hal yang sama. Sejauh ini, Zuo Fan bisa memahaminya. Lanjutkan. Dia benar-benar aneh. Dia tidak suka apapun, kecuali makan bahan-bahan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh bahan-bahan itu. Tapi dia tidak terluka. Pengurus Zuo, aku yakin kamu bisa membayangkan sekarang, rumah mana yang paling menarik ketika orang aneh ini kehabisan bahannya. Keluarga kekaisaran dan 7 rumah. Mata Zuo Fan melebar dan tiba-tiba menunjukkan seringai licik. Mungkinkah? Hihihi, pengurus Zuo benar-benar jahat, berpikir untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Meskipun itu adalah kebenaran, anak itu mengamuk di ladang Pilking Hall dan membersihkan semua tumbuhan dari kelas 2 sampai kelas 7. Dia bahkan melahap bahan kelas 8 yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk tumbuh. Bagaimana Pilking Hall bisa duduk diam setelah itu? Jadi para tetua mereka mengejarnya. Anak itu tidak menggunakan seni bela diri apapun, tetapi tinjunya sangat kuat. Hanya dalam satu gerakan, para tetua dimusnahkan sepenuhnya. Aku yakin kakek tua ini paling tahu rasa tinju itu, hehehe. Setan kekerasan mengejek Li Jingtian. Li Jingtian mengangguk, berkeringat hanya karena memikirkannya. Dalam bentrokan mereka, Gu Santong bahkan tidak meninju, hanya melemparkannya seperti tidak ada apa-apa dan sudah memberinya luka yang dalam. Jika itu pukulan, hidupnya akan hilang. Kekuatan luar biasa seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, Li Jingtian bergidik dari ingatan dan rasa takut merangkak ke dalam hatinya. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun sebagai Mad Dipper. Zuo Fan memahami keadaan pikirannya dan juga memucat. Dia menepuk bahu Elder Li dengan nyaman, dan berbicara dengan serius. Lalu, lalu Pilking Hall meminta bantuan dari Regent Estate dan mereka mengirim tetua mereka untuk mengejar anak itu, hanya untuk mengalami nasib yang sama. Sementara itu Gu Santong merajalela dalam merampok bahan-bahan kemanapun dia pergi, bahkan menyerang gudang 7 rumah dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Tanpa pilihan, 7 rumah yang selalu bertengkar mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja bersama untuk pertama kalinya. Mereka mengeluarkan perintah terburuk dan paling kejam sejak keberadaan kekaisaran, dekrit pembersihan iblis. Apa? Mata Zuo Fan melebar karena terkejut. Dia ingat bagaimana semua orang berbicara tentang keputusan pembersihan iblis ini sebagai hal yang paling mengerikan yang pernah ada. Dan penggunaan pertama adalah pada Gu Santong. Tapi bagaimana anak itu masih hidup sekarang? Kekuatan seperti apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa bertarung melawan seluruh bangsa dan hanya sebagai ahli surga yang mendalam?